Lakukan yang terbaik. Empat kata ini membuat mata Tian Tuozi tiba-tiba mengecil, dan dia memandang Luli dengan iri dan cemburu. Dunia kecil ini seharusnya tidak terlalu besar, tapi sekecil apapun itu, tetaplah dunia kecil. Yang terpenting adalah energi mendalam langit dan bumi di dunia kecil ini begitu kaya sehingga pasti akan menghasilkan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Ye Xiaoxi mampu mencapai kondisi kolam jiwa pada usia 11 atau 12 tahun, tak perlu dikatakan lagi, dia telah memakan harta surga dan bumi sejak dia masih kecil. Sekarang semua ini milik Luli. Berapa banyak sumber daya yang dimiliki Luli? Berapa banyak suguk-guk yang bisa ditukar? Tak terbayangkan. Luli juga sedikit bersemangat, dia menelan ludahnya dan berkata, "Terima kasih, Ketua Ye." Luli lemah dan takut memenuhi harapan tinggi Ketua Ye. Tidak masalah. Ye Yu berkata dengan pasti Tuan Suci adalah orang yang dipilih oleh para leluhur. Bahkan jika kami tidak dapat membawa kedua klan kami kembali ke tanah leluhur kami pada akhirnya, kami tidak akan menyalahkan Anda. Selama Tuan Suci melakukannya yang terbaik dan selalu mengingat kedua klan kita. Bagus. Jadi Luli tidak lagi berada di bawah tekanan yang begitu besar, dan itu tidak akan merugikannya. Untuk kedepannya mari kita bicarakan nanti, jika dia bisa membantu kedua suku tersebut, dia pasti akan membantu, dan dia akan membalas budi dengan mata air. Gugu. Tian Tuozi menelan beberapa suap air liur dan bertanya dengan gugup Ketua Ye, apakah Anda memiliki materi spiritual untuk menggerakkan roda kehidupan? Ye Yuan memandang Tian Tuozi dengan ringan dan berkata dengan santai, "Ya, saya memiliki materi spiritual yang memadatkan ratusan roda kehidupan." Tian Tuozi tiba-tiba menjadi bersemangat dan memandang Luli. Niatnya jelas untuk meminta Luli membantunya mendapatkan beberapa materi, dia ingin segera mencapai alam roda kehidupan. Luli mengabaikan tatapan Tian Tuozi, dan Tian Tuozi meninggalkannya sendirian di hutan dan melarikan diri. Luli masih merenung saat ini. Saya ingin dia membantu saya mendapatkan materi spiritual, mimpi. Luli bahkan mempertimbangkan untuk menyuruh Tian Tuozi keluar setelah pergi. Ye Yu melirik ke arah Luli, lalu melirik ke arah Tian Tuozi seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Dia memandang Tian Tuozi dengan setengah tersenyum dan berkata, "Kamu telah memasuki alam roda kehidupan berkali-kali, kan? Vitalitas tubuhmu telah meningkat terluka, bahkan jika aku memberimu materi yang tak ada habisnya, kamu tidak akan pernah bisa membuat roda kehidupan dalam hidupmu." Ah! Ekspresi Tian Tuozi berubah, matanya bersinar, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Tolong beri saya nasihat, Ketua Ye." "Tidak perlu memberikan nasihat apapun." Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, "Jika aku membantumu, kamu dapat menggunakan roda kehidupan hanya dalam 3 hari." Ledakan. Rasanya seperti guntur yang meledak di benak Tian Tuozi. Tubuh lamanya bergetar hebat dan dia hampir berlutut di depan Ye Yi. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Tolong bantu saya, Ketua Klan Ye." Tian Tuozi akan mengingatnya kebaikan besar klan King Luan di hatinya selama sisa hidupnya. Jangan berani melupakan satu sama lain. Tidak ada gunanya memohon padaku. Ye Yu melambaikan tangannya, memandang sesepuh suku King Luan dan berkata, "Saudara ketiga, bawa dia keluar dulu, dan saya akan berbicara sedikit dengan guru suci." Seorang tetua memberi isyarat mengundang, dan Tian Tuozi memandang Luli dengan cemas. Yang terakhir tidak memandangnya, jadi Tian Tuozi hanya bisa mengikutinya keluar. Ya Tuhan! Setelah Tian Tuozi keluar, Ye Xuan memandang Luli dan berkata, "Siapakah Tian Tuozi dari Holy Lord ini? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantunya?" "Tidak butuh." Luli memutar matanya dan berkata, "Dia hanyalah serigala bermata putih. Aku hampir dibasmi oleh binatang misterius di hutan, tapi dia melarikan diri sendirian. Apa gunanya orang seperti itu membantunya?" Ye Yu dapat melihat ketidakpuasan Luli terhadap Tian Tuozi, dia berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Saya menanam cacing jiwa di kepala Tian Tuozi. Buat dia sepenuhnya mematuhi perintah Anda, dan kemudian bantu dia melemparkan roda kehidupannya. Muda Tuan ingin keluar, lebih aman memiliki prajurit realem roda kehidupan di sampingmu untuk melindungi kami, lagi pula, kami tidak bisa keluar sekarang." Cacing jiwa. Mata Luli sedikit berkedut dan berkata, "Bukankah ini buruk? Dengan menanam cacing jiwa, Tian Tuozi akan menjadi budak seutuhnya seperti kurcaci hijau, tidak masalah jika dia orang asing, tapi Luli merasa agak kejam jika mereka berdua manusia." Ye Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia meminta seseorang untuk memanggil Tian Tuozi. Setelah Tian Tuozi masuk, dia berkata langsung pada intinya, "Tian Tuozi, saya dapat membantu Anda menerobos alam roda kehidupan, dan saya bahkan dapat memberikan materi spiritual yang tak ada habisnya bagi Anda untuk mencapai alam berikutnya. Jika Anda dapat menerobos,
kami dapat membantu Anda mencapai puncak alam abadi. Petik 2. Ah, Tian Tuozi merasa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, dan dia akan berlutut ketika lututnya melemah. Tapi Ye Yue mencibir, jangan terburu-buru berterima kasih padaku, aku punya syarat. Tian Tuozi mengangguk berulang kali dan berkata, pemimpin klan Ye, tolong bicara. Ye Yu menunjuk ke arah Luli dan berkata, aku akan menanam cacing jiwa untukmu. Kamu akan menjadi budak guru suciku selama 100 tahun, dan aku akan memberimu kebebasan setelah 100 tahun. Aku tidak akan memaksamu, kamu bisa memilih sendiri. Cacing jiwa, seru Tian Tuozi, secara naluriah ketakutan. Hidup dan matinya akan sepenuhnya berada di tangan orang lain jika dia menanam cacing jiwa. Banyak orang kuat yang lebih memilih mati daripada membiarkan orang lain menanam cacing jiwa. Bagus. Namun, Tian Tuozi hanya memikirkannya beberapa saat sebelum mengambil keputusan. Umurnya pendek, dan dia akan mati karena usia tua jika dia tidak menerobos alam roda kehidupan. Menempa satu roda kehidupan akan memberinya tambahan 500 tahun kehidupan, menempa dua roda kehidupan akan memberinya 1000 tahun kehidupan, dan menjadi budak Luli selama 100 tahun bukanlah apa-apa. Selain itu, suku King Luan dan suku Mammoth sekarang menjadi pelayan Luli, jadi dia tidak malu dengan rakyat Luli saat ini. Dengan baik, Luli tidak menyangka Tian Tuozi akan langsung setuju, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, jika Tian Tuozi ditanami cacing jiwa, dia akan sepenuhnya mematuhi perintahnya, dengan budak alam roda kehidupan, keselamatannya sangat terjamin. Kakak ketiga, Ye Yu berkata kepada seorang lelaki tua, bantu dia memadatkan roda kehidupannya terlebih dahulu, gunakan buah ular surgawi, dan segera tanam cacing jiwa padanya setelah melemparkan roda kehidupannya. Jika dia menolak, basmi saja dia secara langsung. Buah ular? Apakah kamu punya buah ular? Tian Tuozi langsung mengerti mengapa Ye Yun berkata bahwa dia dapat dengan mudah membantunya melemparkan roda kehidupannya. Buah ular surgawi adalah ramuan terbaik untuk melemparkan roda kehidupannya. Kemungkinan mendapatkan ramuan ini untuk membuat roda kehidupan akan mencapai 80%. Dia selalu ingin membeli buah ular sebelumnya, tapi, benda ini mahal tapi tidak bisa dipasarkan. Ayo pergi. Tetua ketiga berteriak dengan acuh tak acuh, dan si bungkuk mengikutinya keluar. Melihat ekspresi Tian Tuozi, Luli bertanya dengan rasa ingin tahu, Ketua Ye, apakah buah ular surgawi itu? Materi spiritual yang sangat langka. Ye Yu juga berkata ada banyak buah ini di Zhongzhou, tetapi seharusnya hanya ada sedikit di Gurun Utara. Karena medan di Gurun Utara berada di utara dan iklimnya lebih dingin, buah ini adalah buah suci untuk casting, roda kehidupan. Jika Anda memiliki buah ini, Anda dapat melemparkannya dengan sukses. Peluangnya adalah 80%, itu adalah ramuan yang berharga bahkan di Zhongzhou. Luli bertanya harganya setinggi langit, berapa harganya? Ye Yu berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Jika sebelumnya, harga kristal Suan akan mencapai 40 hingga 50 juta yuan di lelang di Gurun Utara. 4-50 juta. Luli merasakan segunung kristal misterius menumpuk di depannya, bukannya dia belum pernah melihat kristal misterius sebelumnya. Jika Huoxianzi dan Yin Minggen bisa dijual dengan harga bagus, dia bisa dengan mudah mendapatkan jutaan suguk-guk setahun. Apakah buah ini bernilai 40 hingga 50 juta? Itu masih membuatnya takut. Tidak apa, Ye Yu melambaikan tangannya dan berkata buah ular surgawi hanya dapat meningkatkan kemungkinan pelepasan roda kehidupan. Jika itu adalah rumput senglong, itu bahkan lebih berharga. Jika tanaman rumput senglong muncul, ia dapat menghasilkan 800 miliar suguk-guk bahkan di Zhongzhou. Harga, karena Ascension Dragon Grass dapat meningkatkan kemungkinan kondensasi manik-manik kehidupan, salah satu materi spiritual yang kita kekurangan adalah Ascension Dragon Grass. 800 miliar kristal misterius. Luli terdiam. Dia sekali lagi merasakan pentingnya kekuatan keluarga. Bagaimana seorang pejuang bisa mendapatkan begitu banyak kristal misterius dan membeli begitu banyak materi spiritual yang berharga sebagai seorang pejuang? Ini masih merupakan jenis materi spiritual yang dibutuhkan untuk menerobos alam raja. Berapa nilai materi spiritual yang dibutuhkan untuk menerobos alam kaisar manusia? Puluhan atau puluhan miliar. Berapa banyak materi spiritual yang dibutuhkan untuk berkembang hingga puncak kaisar manusia? Tak terbayangkan. Ya Tuhan, Ye Yu tiba-tiba mengeluarkan cincin besi hitam dari tangannya dan menyerahkannya. Ada beberapa pil di dalamnya, yang cukup untuk kamu kembangkan ke puncak alam laut ilahi. Ada juga buah ular surgawi di dalamnya. Anda dapat menjualnya setelah Anda keluar. Materi spiritual untuk menerobos alam kolam jiwa. Ketika Anda menerobos alam kolam jiwa,
masuk lagi dan kami akan memberi Anda lebih banyak pil untuk membantu Anda dalam budidaya Anda. Apa? Luli mengambil cincin itu dan melihatnya berulang kali dengan bingung, ada begitu banyak benda di dalam cincin kecil ini. Dan buah ular, apakah kamu yakin Ye Yuan tidak mempermainkannya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu akan mengetahuinya setelah kamu menyempurnakannya dengan energimu yang dalam. Luli meragukannya dan melepaskan kekuatan misteriusnya. Cincin besi hitam itu mungkin adalah benda yang tidak memiliki pemilik, tapi dalam sekejap ia menyala dengan cahaya putih. Sebuah ruang sebesar ruangan tiba-tiba muncul di benak Luli, ada banyak botol giok dan kotak giok yang indah di dalamnya. Cobalah menjaga pikiranmu tetap tertuju pada botol di dalamnya. Suara Ye Yu terdengar, dan pikiran Luli terdiam pada sebuah botol. Saat berikutnya, cincin besi hitam bersinar dengan cahaya, dan sebuah botol giok muncul di atas cincin itu. Luli kaget dan tidak berani mengambil botol giok itu jatuh ke meja. Ini, mungkinkah itu cincin luar angkasa yang legendaris? Luli bertanya dengan ragu. Dia telah melihat Ming Yu juga memiliki cincin di tangannya, dan dia bisa menyulap jimat batu giok. Kemudian, dia bertanya kepada Liu Yi dan mengetahui bahwa itu adalah cincin luar angkasa yang legendaris. Ye Yu mengangguk dan berkata ini memang cincin luar angkasa, tapi aku khawatir kamu dirampok dan disempurnakan kembali. Sekarang orang luar tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah cincin luar angkasa. Cincin ini tidak mahal, tapi ada banyak di gurun utara, orang mungkin tidak, jadi. Anda harus berhati-hati saat menggunakan cincin luar angkasa, jangan biarkan orang luar melihatnya. Ya, Luli mengangguk cepat. Jika ada yang tahu tentang harta langka ini, mereka pasti akan dirampok. Setidaknya Su Yaoyang dan yang lainnya tidak. Su Chen dan Bai Xias Huang sepertinya memakai cincin, tetapi mereka tidak tahu apakah itu cincin luar angkasa. Ramuan macam apa ini? Luli mengambil botol giok, membukanya, menuangkannya, dan menemukan bahwa itu adalah ramuan merah muda dengan aroma yang harum, jelas terlihat lebih bagus dan lebih harum daripada ramuan Tianxuan. Ini adalah pil King Luan, pil yang dimurnikan oleh suku King Luan kami. Ye Yu menjelaskan pil ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Anda sebanyak 50 kali lipat. Dengan pil ini, Anda seharusnya dapat dengan mudah mencapai alam laut ilahi. 50 kali. Pil Tianxuan hanya 10 kali lebih kuat, tetapi karena gigi binatang itu, ia lebih dari 20 kali lebih kuat. Pil King Luan lebih kuat dan kecepatan kultivasinya 2 kali lipat, ia harus sangat cepat dalam berkultivasi. Terima kasih, Ketua Ye. Luli berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Ye Xian membantu Luli berdiri sambil tersenyum dan berkata, kamu adalah orang yang dipilih oleh para leluhur, dan itu adalah Tuan Suci kami. Belum lagi pil kecil ini, semua materi spiritual klan kami telah dapat diberikan kepada Holy Lord. Tapi Holy Lord terlalu lemah sekarang. Jika kamu memberikannya kepada Holy Lord, itu akan merugikanmu. Luli mengerti apa yang dimaksud Ye Yu. Dia teringat buah ular surgawi di atas ring dan berkata, Ketua Ye, jika Anda memberi saya buah ular surgawi, saya akan menjualnya. Akan mudah bagi orang untuk merindukanmu. Buah ular surgawi bernilai 40 hingga 50 juta kristal mendalam, dan memiliki harga tetapi tidak ada pasar, jika Luli menjualnya, dia akan dengan mudah diselidiki dan diburu. Ini masalah. Ye Yu berpikir sejenak dan bertanya ragu-ragu bagaimana kalau Guru Suci dapat berkultivasi ke puncak alam abadi bersama kami sebelum pergi. Kami dapat memberi Anda semua sumber daya yang Anda butuhkan untuk berkultivasi. Selama Guru Suci tidak buruk dalam hal bakat, dibutuhkan paling banyak 30 tahun untuk berkultivasi ke puncak alam keabadian. 30 tahun. Luli menggelengkan kepalanya, itu memakan waktu terlalu lama. Apa yang harus aku lakukan jika dia selalu tinggal di sini di keluarga Liu? Tanpa dia, keluarga Liu tidak akan bisa menanam buah cacing darah dan Dewa Api Ziyin Mingen, tidak akan ada pendapatan Suguk Guk, dan tidak akan ada kate hijau Tiantuozi, dan mereka mungkin akan segera dihancurkan oleh kekuatan lain. Lebih-lebih lagi, bagaimana jika Luling kembali mencarinya? Jika dia tidak dapat menemukannya, apakah Luling akan basmi diri karena putus asa? 30 tahun terlalu lama, dan Luli belum sepenuhnya menghilangkan kewaspadaannya terhadap klan King Luan, dia tidak berani tinggal di sini terlalu lama. Ketika Ye Yu melihat penolakan Luli, dia merenung sejenak, lalu tiba-tiba matanya berbinar dan berkata, Oke, saudara kedua, ambil topeng hantu. Seorang lelaki tua melayang keluar seperti hantu, lalu kembali lagi setelah beberapa saat, dengan topeng hitam seperti hantu di tangannya. Ye Yuan menyerahkannya kepada Luli dan berkata, ini adalah senjata misterius tingkat surga. Kamu bisa perbaiki dan kenakan.
Kecuali tidak ada seorang pun di luar kerajaan yang dapat menemukan penampilan asli Anda, dan tidak ada yang dapat mendeteksi wilayah Anda. Yang bagus. Luli mengambilnya dan mengisinya dengan senjata misterius sejenak. Setelah beberapa saat, topeng itu menyala dengan cahaya putih. Luli mengulurkan tangannya dan meletakkannya di wajahnya. Topeng itu benar-benar menempel di wajah Luli dan tidak bisa tidak jatuh. Luli tidak merasakan beban apapun, seolah-olah dia tidak mengenakan apapun. Seluruh wajahnya ditutupi topeng, hanya menyisakan sepasang mata, dan dia merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan keluar dari tubuhnya, yang membuat temperamennya menjadi dingin. Luli mengulurkan tangannya dan meraih topeng itu, dan topeng itu terlepas secara alami. Dia membelai topeng itu dengan lembut dan merasakan tekstur logam dan garis-garis misterius di atasnya. Meskipun dia belum menemukan siapapun yang dapat mengidentifikasinya, dia sudah percaya bahwa itu adalah senjata misterius tingkat surga. Pawangnya mempunyai tangan yang pendek. Luli merasa sedikit malu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Ketua Ye, apa yang perlu saya lakukan untuk Anda sekarang? Saya tidak dapat membantu Anda lebih baik lagi." "Tidak butuh." Ye Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Ya Tuhan, tugasmu sekarang adalah berlatih. Kamu dapat membantu kami ketika kamu mencapai alam roda takdir. Roda kehidupan." Luli tidak mengerti, bagaimana dia bisa membantu seseorang yang tidak berada di atas atau di bawah level ini. Ye Yu menjelaskan kami perlu membeli beberapa materi spiritual untuk membantu kami menerobos ke alam raja, seperti Seng Long Chao. Tapi yang mulia, kekuatan Anda saat ini terlalu rendah. Setelah Anda membawa sejumlah besar materi spiritual yang berharga untuk dijual, itu akan dengan mudah menarik perhatian orang luar, tapi itu akan merugikanmu ketika saatnya tiba. Oh, Luli mengerti. Bagaimanapun, klan King Luan berpikir bahwa dia terlalu lemah, dan sekarang mereka memberinya materi spiritual yang terlalu mahal. Dia mungkin akan dirampok sebelum dijual, dan nyawanya sendiri akan terancam. Mungkinkah Ye Yu telah memasang jebakan, dan tujuan sebenarnya adalah membiarkan saya membantunya menjual materi spiritual, dan kemudian menukarnya dengan materi spiritual yang diperlukan untuk terobosan. Mereka harus menerobos ke alam raja, agar mereka bisa keluar dari dunia kecil ini. Sebuah ide terlintas di benak Luli, dan dia langsung menolaknya. Karena Tian Tuozi akan ditanami cacing jiwa, King Luan dapat dengan mudah mengendalikan Tian Tuozi untuk membantu mereka menjual materi spiritual dan membeli apa yang mereka butuhkan, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Selama obrolan, anggota suku King Luan dari luar tiba-tiba masuk dan membisikkan beberapa kata di telinga Ye Yu. Ye Yu tersenyum dan berkata, "Ya Tuhan, pintu terlarang untuk teleportasi telah ditemukan. Anda bisa keluar kapan saja. Kalau tidak, tunggu sampai Tian Tuozi menerobos alam roda kehidupan, lalu kamu keluar." Bagus. Hanya butuh 3 hari bagi Tian Tuozi untuk menerobos, jadi seharusnya tidak ada banyak kekacauan di Pulau Jahat Darah dalam 3 hari. Selama dia berhasil kembali ke Pulau Setan Darah, Luli percaya bahwa Ye Yun tidak punya niat lagi padanya. Keluar, masuk, keluar, masuk. Luli bersenang-senang bermain di kamar dan mendapat cincin luar angkasa. Luli seperti anak kecil yang mendapat mainan paling menarik. Dia bermain di kamar selama beberapa jam. Tentu saja, dia memang bosan. Tian Tuozi sedang mengasingkan diri untuk menyerang alam roda kehidupan, tapi Ye Yu ingin mengajaknya berkeliling. Tapi Luli tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Ye Yuan, dan dia selalu merasa tidak nyaman. Tidak ada kebencian yang tidak masuk akal atau cinta yang tidak masuk akal di dunia ini. Ketika seseorang tiba-tiba memperlakukannya terlalu baik, Luli merasa sedikit berkonflik dan waspada. Saat tumbuh dewasa, Luli menderita terlalu banyak sikap dingin, ejekan dan intimidasi. Kecuali Luling dan paman keenamnya, tidak ada seorang pun yang baik padanya. Dia terbiasa tidak bergantung pada orang lain. Sekarang suku King Luan tiba-tiba muncul, dan karena sebuah kalimat pada prasasti tersebut, dia secara misterius dianggap sebagai Holy Lord. Memberinya cincin luar angkasa, memberinya ramuan, dan memberinya buah ular surgawi senilai 40 hingga 50 juta kristal mendalam membuat Luli sangat tidak nyaman dan merasa sangat canggung. Dia bahkan tidak berani melakukan kontak dengan Ye Yun karena takut dia akan melakukannya, motif tersembunyi. Selain makan, Luli tinggal di kamarnya setiap hari dan merasa gelisah bahkan saat tidur. Dia bermain dengan Space Ring setiap hari untuk menghentikan dirinya dari berpikir terlalu banyak dan merasa nyaman. Waktu berlalu sangat cepat, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari keempat, Luli bangun pagi dan menunggu Tian Tuozi keluar dari pengasingan. Pada pukul 3 siang, penyu malam datang dan membawa serta Tian Tuozi. Wajah Tian Tuozi penuh kegembiraan.
ia tampak jauh lebih tua, dan seluruh temperamennya telah berubah drastis. Punggung bungkuknya jauh lebih lurus daripada punggung unta, dan kerutan di wajahnya yang keriput jelas lebih sedikit. Terobosan. Luli bertanya dengan heran. Tian Tuozi mengangguk dengan berat dan berkata, saya mencapai puncak alam kolam jiwa 100 tahun yang lalu, dan saya gagal 87 kali. Sekarang saya akhirnya berhasil menerobos. Saya tidak harus mati, aku tidak perlu mati. Roda kehidupan dapat memperpanjang masa hidup Anda hingga 500 tahun. Latihan seni bela diri dapat mengubah hidup Anda bertentangan dengan kehendak surga. Alam roda kehidupan adalah tentang mengubah hidup Anda. Para pejuang mempunyai umur yang panjang, sehingga mereka dapat terus berlatih dan akhirnya menantang surga. Setelah hari ini, Tian Tuozi telah berhasil mengubah hidupnya dan memperoleh umur 500 tahun. Akhirnya ia memenuhi syarat untuk menempuh jalan menentang surga. Ye Yu menyerahkan jimat giok dan berkata, ya Tuhan, ini adalah jimat jiwanya. Setelah kamu memperbaikinya, dia akan menjadi budakmu mulai sekarang. Luli tidak sopan dan langsung memurnikan jimat jiwa Tian Tuozi berlutut dan berkata dengan jujur, salam kepada Tuan. Luli mengangguk dan berkata, aku akan memberimu kebebasanmu dalam 100 tahun. Jika aku mati dalam pertempuran, aku akan memberimu kebebasan sebelum aku mati. Tian Tuozi mengangguk, dan setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Luli, dia mendapat sedikit pemahaman tentang karakter Luli. Selain itu, sekarang Luli memiliki begitu banyak orang kuat dari klan Qingluan dan klan Mammoth, Luli mungkin masih meremehkannya di masa depan. Semuanya baik-baik saja. Luli merasa tidak nyaman tinggal di sini, jadi dia hanya menyatakan bahwa dia akan keluar. Ye Yun mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, tapi tidak tahan dengan desakan Luli, jadi dia hanya bisa mengirim Luli keluar secara pribadi. Beberapa tetua mengikuti dan ingin mengirim Luli keluar. Luli tidak bisa menahan diri dan mengikuti Ye Yuan menuju keluar suku. Saat berjalan melewati suku tersebut, Luli menemukan bahwa tidak ada seorang pun di suku tersebut. Ketika dia berjalan keluar dari pintu masuk utama suku dengan kebingungan, dia menemukan ada banyak orang di luar, setidaknya 2 hingga 3.000 orang, semuanya berdiri rapi dan diam. Klan Mammoth. Di kejauhan, raksasa emas yang tak terhitung jumlahnya berdiri seperti pilar batu, yang menyedihkan untuk dilihat. Luli melirik ke arah Ye Yu, yang tersenyum dan berkata, mereka semua di sini untuk menemui Holy Lord. Berdebar, pria dan wanita di depan saya, tua dan muda, semuanya berlutut dengan satu kaki, membungkuk, dan berteriak selamat tinggal kepada Tuhan Suci. Ledakan, ribuan raksasa emas berlutut, menyebabkan tanah di luar suku berguncang, suara raksasa emas itu rendah, serak, dan sangat rapi selamat tinggal kepada Holy Lord. Mengejutkan, Luli sangat terkejut sampai ke lubuk hatinya. Pada saat ini, dia merasakan ketulusan suku Qingluan dan suku Mammoth. Pada saat ini, perasaan yang tidak dapat dijelaskan juga muncul di benaknya. Sepertinya, dia telah menjadi raja tertinggi, dan orang-orang yang berlutut di depannya adalah rakyatnya. Dia tidak merasa gembira, tetapi merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika ribuan orang ini berlutut di pundaknya, keberaniannya menjadi lebih berat. Jika orang-orang ini benar-benar menganggapnya sebagai Holy Lord dan membantunya tanpa syarat, lalu, dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memimpin mereka kembali ke tanah leluhur mereka dan menciptakan kembali kejayaan kedua klan. Jalan ini jauh sekali, sangat panjang, dan mungkin tidak bisa kembali lagi. Dengan kekuatan serendah itu, bisakah dia memikul beban seberat itu? Bisakah Anda menjalani penantian suku Qingluan dan Mammoth selama 5.000 tahun? Luli tidak tahu. Namun, dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa jika kedua suku tersebut benar-benar menganggapnya sebagai guru suci mereka dan membantunya tanpa syarat apapun, dia akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk membantu kedua suku tersebut. Ye Yu melihat emosi rumit di mata Luli, senyum lega muncul di bibirnya, dan dia berkata dengan tenang, ya Tuhan, ayo pergi. Luli pergi diam-diam, tetapi suku Qingluan dan suku Mammoth tidak berdiri, mereka terus bersandar di tanah tanpa bergerak, seolah mengucapkan selamat tinggal kepada raja mereka. Ye Yun mengulurkan tangannya dan memimpin Luli langsung ke gunung tinggi di depan, diikuti oleh 4 tetua dan Tian Tuozi. Setelah mencapai puncak gunung, Luli menoleh ke belakang dan menemukan bahwa semua orang masih berlutut, padat di area yang luas, seperti orang beriman yang paling taat, hidungnya terasa sakit entah kenapa, dan jiwanya berdenyut-denyut. Dia tidak mengatakan apa-apa. Akan sangat berlebihan jika berbicara terlalu banyak pada saat ini. Pria tidak bisa mengatakan banyak hal, lakukan saja. Ye Yu sangat cepat dan memimpin Luli menuju hutan tempat mereka muncul. Luli melihat kecepatan abnormal suku Qingluan,
Dia tidak bisa membuka matanya sama sekali, dia hanya bisa merasakan angin bersiul di telinganya, dan dia berada puluhan mil jauhnya dalam sekejap mata. Hanya dengan 3 batang dupa, Ye Yue berhenti di luar hutan. Dan raksasa emas bernama Dui membawa mereka kembali selama 1,5 jam, yang menunjukkan betapa cepatnya Ye Yun. Tian Tuozi juga ikut di bawah, kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa mengikutinya saat ini. Ye Yuan memandang ke arah hutan dan berteriak bodoh, "Xiao Xi, keluar!" Seorang raksasa menjulurkan kepalanya ke dalam hutan, dan seorang gadis kecil cantik dengan kuncir di bahu raksasa itu bergumam. Dia berubah menjadi hantu dan terbang ke arahnya, berkata, "Kakek, aku ingin keluar dan melihat-lihat. Aku akan melakukannya, ikutilah Holy Lord. Tolong jangan berlarian, oke?" Ye Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukannya aku tidak ingin kamu keluar, tapi kami tidak bisa keluar sama sekali. Jika kamu ingin keluar, kamu hanya bisa mencapai ranah raja. Bodoh, bawa Xiao Xi kembali." Ah Dai mendengarkan kata-kata Ye Yun, mengulurkan tangannya yang besar, meraih Ye Xiao Xi, dan lari ke kejauhan. Ye Yuan terus memimpin Lu Li menuju hutan. Mereka bertemu dengan beberapa binatang misterius di jalan, tetapi mereka merasakan aura Ye Yuan dan yang lainnya dan ketakutan. Setelah beberapa saat, Ye Yu dan yang lainnya tiba di hutan tempat Lu Li dan Tian Tuozi muncul. Tanah di sini digali, memperlihatkan batu giok putih yang persis sama dengan yang ada di danau bawah tanah. Tuan muda, Anda dapat berteleportasi kapan saja jika Anda ingin kembali. Jika seseorang di luar ingin mengejar Anda harus segera kembali. Setelah mencapai alam kumpulan jiwa, Anda harus kembali sekali. Ye Yuan menjelaskan beberapa patah kata, Lu Li mengangguk, dan dia serta Tian Tuozi berjalan ke batu itu. Ye Yu menembakkan ledakan energi yang sangat besar, dan batu putih itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, segera keduanya menghilang di atas batu dan dipindahkan. Pemimpin klan. Setelah Lu Li dan Tian Tuozi pergi, keempat tetua mengalihkan perhatian mereka ke Ye Yu, dan salah satu dari mereka bertanya, "Bisakah dia benar-benar membawa kita kembali ke tanah leluhur kita?" "Mampu," Ye Yu berkata dengan kepastian yang tidak biasa. Nama belakangnya adalah Lu, dia memiliki darah taring binatang dan naga perak, dan masa depannya tidak terbatas. Diperkirakan tidak akan lama lagi dia akan membawa kita kembali ke Zhongzhou dan mendapatkan kembali tanah leluhurnya. Berdengung, ada kilatan cahaya di danau bawah tanah di bawah Pulau Dilong, dan 2 sosok muncul di danau. Mereka berdua baru saja berteleportasi, dan mereka menelan beberapa suap air danau sebelum mereka bisa menenangkan diri, mereka tersedak oleh air mata dan pilek. Namun, setelah mereka berdua melihat dengan jelas bahwa itu adalah danau bawah tanah di bawah Pulau Dilong melalui cahaya yang dipancarkan batu putih di bawahnya, mereka saling memandang dan merasa seperti tiba-tiba terpisah dari dunia lain. Cahaya dari batu putih itu berangsur-angsur melemah, dan akhirnya berubah menjadi batu biasa tanpa cahaya, keheningan dan kegelapan kembali ke danau bawah tanah. Memanggil, tubuh kedua pria itu bersinar dengan energi yang sangat besar, dan mereka bergegas menuju danau bawah tanah, langsung menembak ke lorong menuju ke bawah. Keduanya menarik napas dalam-dalam, ekspresi mereka masih terlihat seperti sedang bermimpi. "Kami kembali, akhirnya kami kembali." Lu Li berteriak keras. Meskipun dia baru memasuki dunia kecil itu selama beberapa hari, rasanya seperti beberapa kehidupan telah berlalu. Apa yang terjadi di dalam sungguh menggelikan sehingga ketika mereka pertama kali masuk, keduanya mengira akan tinggal di sana selamanya. Melihat cincin besi hitam di tangannya dan merasakan aura Tian Tuozi di sampingnya yang telah mencapai roda kehidupan, Lu Li tahu bahwa semua ini bukan mimpi, ini adalah kisah nyata. Memanggil, tiba-tiba terdengar suara terobosan di udara di lorong depan, dan bayangan hitam dengan cepat mendekat. Tian Tuozi mengambil langkah maju untuk melindungi Lu Li. Pemilik pulau, apakah kalian?" Sebuah suara gembira terdengar, Lu Li mendengar suara Liu Xia, anggota keluarga Liu, dan berteriak dengan keras, "Ini kami. Ini benar-benar kamu, sangat bagus, sangat bagus." Liu Xia bergegas, berlutut di depan Lu Li dan Tian Tuozi dan berkata, "Kamu telah hilang selama beberapa hari, dan pemimpin klan menjadi gila. Kami baik-baik saja, ayo keluar dulu lalu bicara." Lu Li melambaikan tangannya dan berjalan keluar bersama Tian Tuozi dan Liu Xia. Dia memikirkannya dan ingin Liu Xia keluar dan melapor terlebih dahulu, sementara dia dan Tian Tuozi melambat di belakang. "Setelah kamu keluar, tidak ada bagian dalam yang bisa bocor." Lu Li berbisik kepada Tian Tuozi, lalu berkata setelah berpikir sejenak, "Jika Liu Yi dan yang lainnya bertanya, katakan saja kita terjebak di ruang asing. Kurcaci hijau itu terbasmi secara tidak sengaja, dan kita cukup beruntung bisa melarikan diri, jangan katakan apapun lagi."
Tian Tuozi sekarang adalah budak Luli, dan dia akan mendengarkan Luli dalam segala hal, apalagi Tian Tuozi tidak bodoh. Mengetahui bahwa begitu informasi tentang dunia kecil ini bocor, itu pasti akan membuat khawatir banyak orang, dan bahkan lelaki tua dari penjara surga dapat mengambil tindakan. Dia mengandalkan Ye Yu dan yang lainnya untuk membantunya mengumpulkan roda kehidupan kedua dan ketiga, jadi bagaimana dia bisa membocorkan informasi tentang dunia kecil. Keduanya sampai di kawah, talinya masih ada, Luli meraih tali itu dan memanjat ke atas. Tian Tuozi sekarang begitu kuat sehingga dia langsung melompat ke kiri dan ke kanan di dinding gunung berapi, menggunakan kekuatannya untuk terbang. Tanah dari sesosok bergegas dari kejauhan, Liu Yi memimpin sekelompok orang dan bergegas, mata Luli berkaca-kaca saat melihatnya. Beberapa hari terakhir sejak Luli menghilang seperti tahun-tahun berlalu bagi Liu Yi. Begitu Luli dan Tian Tuozi gagal kembali, keluarga Liu akan hancur dalam hitungan menit. Luli kini menjadi tulang punggung keluarga Liu. Tanpa Luli, Liu Yi terasa seperti langit akan runtuh. Tuan Pulau, Tian Tuozi Senior, baru saja kembali. Tetua ke-9 datang bersamanya, dan ketika dia melihat mereka berdua, dia juga merasakan harapan. Luli telah berlatih di Gunung Longxiang sebelumnya. Tetua ke-9 masih merasa bahwa hidup akan sama tanpa Luli sebagai pemilik pulau. Hanya dalam beberapa hari terakhir dia menyadari bahwa Pulau Jahat Darah tidak bisa kehilangan Luli sama sekali sekarang. Senyuman muncul di wajah Luli. Dia bukanlah pohon rumput. Dia telah bersama keluarga Liu begitu lama dan mengalami banyak hal bersama. Tidak mungkin dia tidak memiliki perasaan apapun. Setelah semua orang sampai di kawah, dia tersenyum pahit dan berkata, kami menemukan sesuatu. Kedelapan kurcaci hijau itu mati. Jika kamu mati, kamu akan mati. Selama kamu bisa kembali. Liu Yi tidak peduli. Kurcaci hijau dapat membelinya selama dia memiliki Xuanjing. Tidak peduli berapa banyak Xuanjing yang Luli habiskan, dia tidak dapat membelinya kembali setelah dia meninggal. Hah! Tetua ke-9 tiba-tiba merasa bahwa temperamen Tian Tuozi berbeda. Dia menatap Tian Tuozi beberapa kali dengan heran dan berkata, Senior Tian Tuozi, sudahkah kamu memadatkan roda kehidupan? Tian Tuozi mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, Hei, saya tidak sengaja menerobos. Luli melirik ke arah Tian Tuozi sebentar, dan kepala Tian Tuozi yang terangkat tiba-tiba menunduk. Tetua ke-9 dan yang lainnya terkejut di dalam hati mereka. Tian Tuozi datang ke Pulau Suesa hanya untuk memadatkan roda kehidupan. Sekarang dia telah mencapai terobosan, akankah dia segera pergi? 8 kurcaci hijau tewas, dan kekuatan pertahanan Pulau Jahat Darah saat ini tidak kuat. Mari kita bicarakan itu setelah kita kembali dulu. Luli melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok orang menuju Pulau Bloodvian. Luli mengajukan beberapa pertanyaan sepanjang jalan dan mengetahui bahwa Pulau Dilong baik-baik saja, Tetua ke-7 dan Rusa Tua belum kembali, dan semuanya normal. Tetua ke-7 dan yang lainnya pergi ke kota Sanfeng di selatan Danau Qiandao. Perjalanannya sangat lama sehingga memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk bolak-balik. Luli tidak menganggapnya aneh. Kembali ke kastil Setan Darah, Liu Yi dan yang lainnya secara alami bertanya kemana mereka berdua pergi. Liu Yi dan Tetua ke-7 turun untuk menyelidiki danau bawah tanah, tetapi tidak menemukan apapun. Batu giok putih kehilangan kilaunya setelah keduanya berteleportasi. Para penyelidik mengira itu adalah batu biasa dan tidak memperhatikan. Tian Tuozi tidak berani berbicara omong kosong, jadi Luli dengan santai mengatakan bahwa pembatasan misterius telah dipicu. Keduanya dipindahkan ke ruang misterius dalam keadaan linglung, dan terjebak di dalamnya selama beberapa hari. Luli juga memberitahu orang-orang untuk tidak pergi ke danau bawah tanah, karena akan merepotkan jika larangan itu diterapkan lagi. Ruang misterius itu gelap gulita dan menakutkan, dan mereka berdua hampir menjadi gila. Tetua ke-9 sangat terkejut dan berkata bahwa dia akan mengirim seseorang untuk menyelidiki atau melapor ke Pulau Luoshen. Luli menghentikannya dengan dominan, dan berkata bahwa letusan gunung berapi mungkin disebabkan oleh pembatasan misterius. Jika Su Chen dan yang lainnya pergi untuk menyelidiki dan memicu pembatasan tersebut, menghancurkan Pulau Setan Darah, akan ada masalah. Tetua ke-9 ketakutan, dan Luli berulang kali menyuruh siapapun untuk masuk, bahkan Pulau Dilong tidak boleh dihuni, dan hanya tersisa 1 atau 2 pengintai yang menjaganya. Luli juga menyuruh Liu Yi untuk menyebarkan berita bahwa hal-hal tentang Pulau Dilong tidak boleh disebarkan kepada orang luar, jika tidak mereka akan dibasmi tanpa ampun. Penatua Liu Yijiu tahu bahwa jika masalah ini menyebar, pasti akan menarik perhatian orang-orang di Pulau Luoshen, jadi dia segera mengirim seseorang untuk menyebarkan berita tersebut. Luli diam-diam meyakinkan Penatua Liu Yijiu bahwa Tian Tuozi tidak akan pergi,
sehingga semua orang dapat yakin bahwa semuanya akan tetap seperti biasa sampai Penatua ke-7, Penatua Lu, kembali. Setelah mengatur semuanya, Luli kembali ke Gunung Longxiang, dia perlu istirahat yang baik. Begitu mereka tiba di kaki Gunung Longxiang, bayangan putih terbang dan langsung menuju ke pelukan Luli. Tanda tanya, mendengar tangisan familiar dan melihat wajah kecil Xiaobai yang bahagia dan mata kecil yang khawatir, hati Luli meleleh. Kasih sayang yang tak tertahan dari binatang kecil ini padanya membuat Luli merasa seperti anggota keluarga. Dia memeluk Xiaobai, menciumnya dengan keras 2 kali, tertawa dan berlari menuju Gunung Longxiang. Kembali ke Gunung Longxiang, Luli segera mulai berlatih. Dia mengeluarkan pil Qingluan dari cincin luar angkasa dan mundur, dia ingin menguji kekuatan pil ini untuk melihat apakah Ye Yun berbohong. 1 jam kemudian, Luli membuka matanya, dipenuhi ekstasi. Ye Yun tidak berbohong. Karena rantai gigi binatang itu dan kekuatan obat pil Qingluan, dia merasa kecepatan kultivasinya telah meningkat setidaknya 60 atau 70 kali lipat. 60 atau 70 kali, Soul Pond Realm sudah dekat. Luli mengepalkan tangannya erat-erat dan melihat ke arah tenggara. Saat levelnya meningkat, dia merasa semakin dekat dengan Luling. 60 atau 70 kali, berapa kecepatannya? Luli membutuhkan waktu 3 tahun untuk mencapai tahap awal alam laut ilahi. Setelah meminum pil Tianxuan, kecepatannya meningkat lebih dari 20 kali lipat. Pada akhirnya, dia hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk menerobos. Jika pil Qingluan tersedia pada saat itu, dibutuhkan setidaknya 10 hari untuk menerobos. Memang ada perbedaan besar antara memiliki sumber daya untuk berlatih dan tidak memiliki sumber daya. Tidak heran Su Yaoyang dan Bai Xiasuang dapat berkultivasi begitu cepat, tidak heran Ye Xiaoxi dapat mencapai alam kolam jiwa pada usia seperti itu, dan tidak heran Lu Renhuang dapat menerobos ke alam kaisar manusia di usia yang begitu muda. Tidak heran banyak sekali kekuatan yang ingin tumbuh dan berkembang, tidak heran keluarga besar berperang setiap hari di Gurun Utara. Sumber daya adalah segalanya. Tanpa sumber daya, Tian Tuozi berkeliaran seperti guk-guk di puncak alam kolam jiwa, merendahkan diri. Jika Anda ingin menjadi kuat, Anda membutuhkan sumber daya yang tidak ada habisnya. Jika Anda mendapatkan sumber daya, Anda bisa menjadi lebih kuat. Semuanya saling melengkapi. Mengapa dunia ini kacau balau? Segala sesuatu mempunyai sebab dan akibat. Bangun kekuatan yang kuat, dapatkan lebih banyak sumber daya, dan kemudian perluas kekuatan untuk menduduki wilayah yang lebih luas. Hanya dengan memperoleh sumber daya yang tiada habisnya kita dapat menjadi lebih kuat dan berdiri dengan bangga di puncak dunia. Inilah hukum kelangsungan hidup di dunia ini. Luli memahami banyak hal saat ini, dia menghargai kesempatan yang diperoleh dengan susah payah dan memanfaatkan setiap menit untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan menjadikan dirinya lebih kuat dia dapat bertahan hidup di dunia yang kacau ini, menemukan Luling, dan menyelamatkan orang tuanya. Dia telah mengasingkan diri di Gunung Longxiang, kecuali turun gunung untuk meningkatkan darah di genangan darah, dia telah tinggal di Gunung Longxiang selama lebih dari 10 hari tanpa meninggalkan rumah. Luli keluar dari pengasingan pada hari ke-12 setelah kembali dari Pulau Dilong. Dia baru berlatih selama 12 hari, tapi itu lebih dari sebulan sebelumnya. Kekuatannya yang dalam akan mencapai tahap akhir alam laut ilahi. Alasan mengapa dia keluar dari pengasingan adalah karena tetua ke-7 dan yang lainnya kembali, dan Liu Yi mengirim seseorang untuk mengirim pesan meminta Luli turun dari gunung. Ketika Luli tiba di Kastil Bloodvian, dia menemukan bahwa suasana di dalamnya sangat menyedihkan, dan tetua ke-7 serta rusa tua memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan Huo Xianzi dan Yin Minggen? Tidak masalah. Tetua ke-7 menghela nafas sedikit dan berkata kedua ramuan ini memiliki kualitas yang sangat baik. Kami berdua melelangnya dengan harga tinggi, dengan total 1 juta suguk guk. Namun dalam perjalanan pulang, kami diserang dan semua suguk guk dirampok. Jutaan suguk guk, semuanya dirampok. Dengan baik, ekspresi Luli sedikit berubah, tapi dia memiliki keraguan di dalam hatinya bisakah tetua ke-7 dan yang lainnya kembali setelah dirampok. Apakah mereka menelan jutaan kristal suan ini untuk diri mereka sendiri? Tapi kalau dipikir-pikir, tetua ke-7 seharusnya tidak memiliki kebutuhan ini. Lagi pula, karena kedua ramuan ini bisa dijual dengan harga tinggi, Pulau Setan Darah akan terus menanam sumber energi di masa depan, dan akan mendapatkan kristal misterius yang tak terhitung jumlahnya. Di sana tak ada gunanya menelan jutaan kristal misterius ini. Dia bertanya dengan dingin siapa yang merampoknya. Mengapa kamu begitu ceroboh? Tidak tahu. Berbicara tentang hal ini, Penatua ke-7 dan Penatua Lu sangat tertekan,
Penatua Lu melanjutkan, kami tetap bersikap rendah hati sepanjang jalan. Kami tidak pergi langsung ke kota Sanfeng. Kami pergi ke kota itu setelah berkeliling beberapa kali. Kami berada di sana, juga sangat berhati-hati selama pelelangan, tapi dalam perjalanan pulang, tidak lama setelah memasuki Danau Qiandao, kami dikepung oleh lebih dari selusin kapal perang. Lawan semuanya bertopeng, dan ada 3 kolam jiwa. Kami tidak berani melakukannya apapun, jadi kami harus dengan patuh menawarkan semua harta benda kami. Itu tidak benar. Luli mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu tidak ingin menyimpan Suan Jing di token kamar dagang? Bukankah ada kamar dagang besar di kota Sanfeng? Memiliki. Tetua ketujuh menjelaskan, tetapi ini adalah kamar dagang besar di kerajaan Tianhan. Ia tidak memiliki cabang di Danau Qiandao dan tidak dapat mengeluarkan Suan Jing, jadi kami hanya dapat memasukkan Suan Jing ke dalam kotak dan membawanya kembali. Ada sesuatu yang mengerikan dalam hal ini. Penatua Lu memandang Luli dan berkata, orang-orang yang datang untuk merampok kami mengetahui informasi kami dengan sangat jelas. Saudara Qi juga mengatakan bahwa dia adalah kerabat Su Chen, tetapi pihak lain mencibir kami seolah-olah dia mengetahui identitas kami. Selain itu, pihak lain tidak membasmi siapapun kali ini, itu hanya harta curian, tidak seperti perampok biasa yang mendatangi kita. Apakah masih ada masalah ini? Pikiran Luli berputar cepat, dan 2 kemungkinan muncul di benaknya. Rumah lelang di kota Sanfeng mengkhianati 7 tetua dan informasi mereka, dan berkolusi dengan para gangster untuk mencegat dan membasmi mereka. Entah ada yang sengaja mengincar Pulau Jahat Darah, tapi tidak ingin menimbulkan masalah besar. Satu-satunya yang memiliki dendam terhadap Pulau Blood Vien adalah Pulau 7 Pembasmian, Pulau Alcatraz, dan Pulau Rubah Hitam. Ketiga pulau ini tidak memiliki kekuatan sebesar itu, dan mereka mungkin tidak berani main-main. Bagaimanapun, Luli dan Ming Yu memiliki hubungan dekat di permukaan. Sengaja menargetkan mereka. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam Ming Yu? Sebuah nama akan segera keluar, Bai Xias Huang. Jika semua ini diperintahkan oleh Bai Xias Huang, akan mudah untuk dijelaskan. Keluarga Bai memiliki kemampuan ini dan tidak takut sama sekali dengan balas dendam Ming Yu. Terlebih lagi, tetua ketujuh dan yang lainnya belum mati, yang berarti Bai Xias Huang baru saja membalas dendam terhadap Su Chen atas pesta ulang tahunnya. Luli sakit kepala. Status Bai Xias Huang menyendiri. Akan terlalu mudah baginya untuk menargetkan Pulau Setan Darah. Jika dia hanya memberi perintah, mungkin akan ada banyak kekuatan yang akan membantunya melampiaskan amarahnya dan mendorongnya. Bai Xias Huang mengirim orang untuk mencegat jutaan kristal misterius ini. Apakah ini balas dendam tidak langsung dan pemukulan terhadap dirinya sendiri? Keluarga Bai sangat tidak senang ketika ada hal-hal baik di Pulau Blood Vien yang tidak dijual ke persekutuan pedagang penjara surgawi, tetapi ke negara Tianhan. Jadi beberapa anggota senior keluarga Bai mengetahui hal ini, tetapi dengan sengaja berpura-pura tidak mengetahuinya dan membiarkan Bai Xias Huang melakukan apapun yang dia inginkan. Luli menghela nafas panjang, merasa agak sulit untuk bergerak. Jika Bai Xias Huang terus mengacau, Pulau Suesa telah bekerja keras untuk membudidayakan beberapa rumput spiritual, tetapi mereka dicegat segera setelah dijual, dan Pulau Suesa tidak perlu lagi dipusingkan, dan mereka semua akan menceburkan diri ke dalam danau, dan basmi diri. Tentu, semua ini adalah kesimpulan Luli tanpa bukti apapun. Dia mengerutkan kening dan tetap diam, memikirkan berbagai cara untuk memecahkan situasi ini. Penatua ketujuh dan yang lainnya terdiam, mengerutkan kening dan sangat tertekan. Kedua jenis ramuan spiritual ini tidak dapat dijual di Pulau Tiguk-guk, dan jika Anda menjualnya di luar sekarang, Anda akan dengan mudah dicegat. Rerumputan spiritual yang ditanam tidak dapat ditukar dengan suguk-guk. Jika dicegat beberapa kali, Pulau Setan Darah mungkin tidak mampu membeli benihnya. Kamu dapat menanam Fire Immortal Zizi dan Yinming Roots lagi. Setelah beberapa saat, Luli berbicara, jika sudah ditanam, saya akan menjualnya sendiri. Tetua ketujuh menoleh dan bertanya, di mana saya bisa menjualnya? Pulau Penjara Surgawi. Luli meninggalkan 3 kata, berdiri dan berjalan keluar. Liang Zi dan Bai Xias Huang harus diselesaikan secara pribadi, dia tidak percaya bahwa keluarga besar Bai, penguasa Danau Qiandao, akan sangat pelit dan dengan sengaja menargetkan kekuatan kecil tingkat ketiga. Luli terus berlatih dan tinggal di Gunung Longxiang kecuali saat dia keluar dengan darah yang lebih baik. Setelah kumpulan Fire Immortal Zi dan Yin Ming Root matang, Liu Yi secara pribadi pergi ke Gunung Longxiang untuk mencari Luli. Luli, apakah kamu telah mencapai tahap akhir dari alam laut ilahi? Liu Yi merasakan ada yang tidak beres saat pertama kali melihat Luli, bahkan lebih terkejut lagi saat melihat Luli tersenyum dan mengangguk. Karena menurut kemajuan pelatihan Luli,
meskipun dia berlatih siang dan malam dan menelan pil Tianxuan setiap hari, itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan, tetapi sekarang dia telah mencapai terobosan dalam waktu kurang dari 1,5 bulan. Saya mendapat ramuan dari danau bawah tanah di bawah Pulau Dilong, yang akan meningkatkan kecepatan kultivasi saya. Luli bermain-main dan membawa Xiao Bai bersamanya setelah kejadian terakhir kali. Luli memutuskan untuk membawa Xiao Bai bersamanya apapun yang terjadi. Setelah keluar dari kastil Bloodvian, tetua ketujuh dan yang lainnya sangat terkejut, hanya Tian Tuozi yang tidak mengalami kecelakaan apapun. Ye Xiaoxi mampu berkultivasi ke kondisi kolam jiwa pada usia 11 atau 12 tahun, jadi pil Qingluan jelas bukan pil biasa. Berjalan, Luli meminta Tian Tuozi untuk mengikutinya, dan juga membawa Penatua Lu bersamanya. Mereka bertiga naik kapal perang ke Pulau Luoshen, dan kemudian bersiap untuk membawa susunan teleportasi langsung ke Pulau Tianyu. Luli akan bertemu dengan Nyonya Yan dan Bai Xias Huang kali ini untuk melihat bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapi Pulau Jahat Darah saat ini. Desir, desir, desir. Begitu mereka memasuki kota Luoshen, mereka bertemu dengan Su Fangfei, anggota keluarga Su. Su Fangfei mengendarai kuda dewa seputih salju dan memimpin sekelompok tentara wanita menuju luar kota. Luli dan Penatua Tiantuo Zilu sedang berjalan ke kota ketika mereka hampir ditabrak oleh kuda dewa Su Fangfei, namun, dia bereaksi sangat cepat dan berbalik. His! Su Fangfei menghentikan kudanya, melirik ke arah Luli tetapi tidak turun, dan berkata dengan santai ternyata Tuan Pulau Lu. Maaf, saya sedang terburu-buru, dan hampir menabrak Anda. Dia bilang dia minta maaf, tapi tidak ada sedikit pun rasa malu di wajahnya. Luli memiliki kesamaan ini, dia tersenyum ringan, menangkupkan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Hah! Su Fangfei melirik Luli dan Tian Tuozi, dan akhirnya menemukan masalahnya. Dia berkata dengan heran Tian Tuozi, kamu benar-benar telah menembus alam roda kehidupan. Tuan Lu, apakah kamu juga telah mencapai tahap akhir alam laut ilahi? Aku ingat kamu adalah dewa sebelumnya. Alam tengah laut, kan? Detasemen wanita yang mengikuti Su Fangfei jelas telah mendengar tentang Tian Tuozi, dan wajah mereka semua tampak keheranan. Kelompok wanita ini pastilah wanita muda dari keluarga besar di kota, mengikuti Su Fangfei untuk bersenang-senang. Luli tampak tenang, dia tersenyum ringan dan berkata, Senior Tian Tuozi membuat terobosan karena keberuntungan. Bagi saya tidak layak untuk disebutkan. Dua kata meremehkan Luli membuat Su Fangfei semakin terkejut. Tian Tuozi telah menyerang alam roda kehidupan lebih dari 80 kali, tetapi gagal sekali. Dia menerobos segera setelah dia bergabung dengan Pulau Setan Darah. Apa artinya ini? Artinya Pulau Blood Demon memiliki materi spiritual yang cukup untuk memadatkan roda kehidupan Tian Tuozi, dan itu juga menunjukkan bahwa Pulau Blood Demon adalah tempat yang diberkati, atau Pulau Blood Demon punya resep rahasia yang unik. Bisakah itu membantu Tian Tuozi dengan mudah menerobos alam roda takdir? Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, ini cukup untuk menarik perhatian Su Fangfei. Ekspresi acuh tak acuh Luli kini tampak semakin misterius di mata Su Fangfei. Nona Fangfei, ada hal lain yang harus kita lakukan. Ayo kita pergi sekarang. Luli tidak menyukai wanita muda yang lembut dan sulit diatur dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia menangkupkan tangannya dan memimpin Penatua Tian Tuozilu menuju kota. Su Fangfei melihat Luli pergi. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi menuju kompleks keluarga Su. Dia ingin melaporkan berita tersebut kepada Su Chen sesegera mungkin. Pulau Jahat Darah memiliki alam roda kehidupan, ditambah sekelompok kurcaci hijau, yang cukup kuat untuk mengalahkan semua kekuatan tingkat ketiga di dekatnya. Meski tidak menimbulkan ancaman bagi Pulau Luoshen, namun tetap harus mendapat perhatian yang cukup. Luli tidak peduli. Cepat atau lambat, masalah Tian Tuozi akan diketahui dunia luar. Masalah ini tidak bisa disembunyikan, lagi pula bagaimana dengan menerobos alam roda kehidupan. Ancaman terhadap Pulau Luoshen saja tidak cukup. Bahkan jika tidak ada terobosan, pasukan kelas 3 di dekatnya berani menyerang Pulau Luoshen. Sesampainya di barisan teleportasi, komandan penjaga di sini mengenali Luli dan juga dikejutkan oleh aura Tian Tuozi. Luli tidak membuang waktu, dia melemparkan ribuan kristal mendalam dan memintanya untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Ada kilatan cahaya putih, dan mereka bertiga tiba di kota penjara surgawi. Luli cukup familiar dengan kota ini, jadi dia langsung pergi ke penginapan tempat dia tinggal sebelumnya dan membuka 3 kamar. Ayo pergi ke kamar dagang penjara surgawi. Setelah menanyai pelayan di penginapan, Luli merenung selama setengah jam lagi dan memimpin mereka berdua keluar dari penginapan dan langsung menuju kamar dagang penjara surgawi. Memasuki kamar dagang,
Luli meminta untuk menemui manajer Bai dan menyebutkan namanya. Manajer Bai keluar, masih tersenyum dan sangat sopan seperti sebelumnya. Namun, Luli selalu merasa bahwa kesopanan manajer Bai hanyalah sebuah akting, dan tidak ada keintiman yang lebih dari sebelumnya. Itu hanya membuang-buang waktu. Setelah Luli duduk, dia berkata langsung pada intinya, saya ingin bertemu Nyonya Yan. Apakah nyaman? Liu Yi dan yang lainnya datang untuk membicarakan bisnis sebelumnya, tetapi Nyonya Yan tidak pernah melapor, harga kurcaci hijau itu terlalu mahal, dan mereka juga harus membayar ongkos kirim. Luli datang ke sini kali ini dan ingin melihat nama Nyonya Yan, hanya untuk memastikan sikap kamar dagang Tianyu terhadapnya. Jika memang ada perubahan, Huo Xianzi dan Yin Minggen Luli tidak akan dijual di sini. Manajer Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, saudara Lu, ini saat yang buruk untuk datang. Istri saya baru-baru ini keluar dan tidak berada di kota Tiguk-guk. Jika Anda memiliki pertanyaan, tolong beritahu saya. Saya dapat memutuskan semuanya. Oh itu, ekspresi wajah Luli tetap tidak berubah, dan dia melambai kepada Penatua Lu, yang membawakan sekantong buah cacing darah. Luli berkata, ini adalah buah cacing darah yang baru saja kita tanam. Tuan Bai, tolong kirimkan seseorang untuk mengidentifikasinya. Manajer Bai merekrut seseorang untuk turun membawa buah cacing darah, dan kemudian berkata dengan nada meminta maaf, saudara Lu, saya ingin tahu apakah ketua bangsawan telah memberi tahu Anda. Ada terlalu banyak buah cacing darah, dan pasokannya sudah kelebihan pasokan saat ini, jadi kami telah mengurangi harganya sebanyak 5 Xuan Jing. Yah, aku mengerti. Ayo kita jual dengan harga yang kamu katakan. Luli tidak keberatan dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Manajer Bai melirik paket kecil lainnya yang dibawa oleh Penatua Lu, dan tiba-tiba berkata karena penasaran, saudara Lu, apakah Anda membawa ramuan spiritual lain? Apakah itu juga dijual? Tidak, Luli berkata dengan senyuman di wajahnya, itu hanya beberapa barang pribadi. Jika ada barang bagus lainnya, aku pasti akan datang kepadamu secepatnya. Oh, Guanxi Bai menanggapi dengan serius, dan Luli duduk santai sambil minum teh, merasa agak yakin di dalam hatinya. Tetua ketujuh dan yang lainnya dicegat dengan jutaan suguk-guk kali ini, bahkan jika keluarga Bai tidak melakukannya, keluarga Bai mungkin mengetahuinya. Paket kecil itu berisi Fire Immortal Si dan Yin Mingen. Jika Nyonya Yan maju, Luli mungkin mempertimbangkan untuk berbicara baik dengan Nyonya Yan. Sekarang orang lain tidak memberinya muka, dia secara alami tidak akan terus berbisnis dengan kamar dagang Tiguk-guk. Fire Immortal Zi dan Yin Mingen tidak dalam jumlah banyak dan tidak perlu dibawa dalam paket kecil, Luli sengaja meminta Penatua Lu untuk membawanya. Dia hanya ingin memberitahu Nyonya Yan bahwa dia telah membawa barang-barang bagus, tetapi jika Anda tidak melapor, dia tidak akan berbisnis dengan kamar dagang Tianyu. Setelah beberapa saat, buah cacing darah teridentifikasi dan transaksi berhasil, Luli pamit lalu pergi. Begitu dia meninggalkan kamar dagang, dia membawa mereka berdua dan melangkah ke pelelangan di sisi barat alun-alun. Lelang ini disebut Rumah Lelang Tianpu, dan ini bukan milik keluarga Bai, juga bukan milik kekuatan manapun di Pulau Qianhu. Di seluruh Danau Qiandao, hanya ada 3 tempat di mana kekuatan luar bisa masuk, satu adalah kuil, satu adalah paviliun artefak misterius, dan yang lainnya adalah rumah lelang hukuman surgawi. Tetapi, tidak ada yang mengetahui latar belakang rumah lelang hukuman surgawi ini, sama seperti mereka tidak mengetahui latar belakang paviliun kuil Xuanqi. Sejak sejarah Danau Qiandao, kuil dan rumah lelang hukuman surgawi telah ada di Pulau Tianyu, paviliun Xuanqi baru masuk kemudian. Selama ribuan tahun, tidak ada yang berani main-main di kedua tempat ini. Luli masuk ke rumah lelang dengan mondar-mandir, hanya untuk pamer kepada Nyonya Yan. Dia tahu bahwa Nyonya Yan pasti ada di kamar dagang Tianyun dan pasti tahu bahwa dia telah memasuki rumah lelang. Dia ingin memberitahu Nyonya Yan bahwa tidak ada jalan keluar baginya. Jika Nyonya Yan tidak mau bicara, maka jangan bicara. Adapun apakah keluarga Bai akan membalas dendam, Luli tidak terlalu peduli saat ini. Keluarga Bai adalah penguasa Danau Qiandao. Jika dendam ini tidak terselesaikan, Pulau Jahat Darah cepat atau lambat akan mati. Tebakan Luli benar. Tidak lama setelah mereka memasuki rumah lelang, manajer Bai masuk ke aula kecil Nyonya Yan, di mana Nyonya Yan dengan malas berbaring di sofa dan tidur siang. Nyonya, Luli ada di sini. Dia menjual beberapa buah cacing darah dan sekarang pergi ke rumah lelang. Juga, Luli telah menembus tahap akhir alam laut ilahi, dan Tiantuozi telah mencapai alam roda kehidupan. Manajer Bai membisikkan sesuatu di telinga Nyonya Yan, dan mata Nyonya Yan tiba-tiba terbuka. Dia merenung sejenak,
dan berkata dengan senyum tipis di bibirnya, bukankah lelaki kecil itu sangat pemarah? Dia benar-benar menunjukkan wajahnya padaku. Kirim seseorang untuk melihatnya, dan laporkan kembali kapan saja jika Anda punya berita. Rumah lelang juga memiliki 3 pintu. Luli masuk ke pintu sebelah kiri yang diperuntukkan bagi pelanggan yang sedang melelang barang. Orang yang menerima ketiga orang itu adalah seorang pria parubaya. Dia berada di alam kolam jiwa. Dia tersenyum dan sangat mudah didekati. Pria parubaya itu bertemu dengan 3 orang di aula kecil dan berkata sambil tersenyum, saya, Zansing, adalah salah satu pengurus rumah lelang. Siapa nama keluarga Anda, tuan muda ini? Luli tidak menghindar dan berkata langsung, nama saya Luli, dan saya ingin menjual sesuatu kali ini. Zansing mengangguk dan berkata kami memiliki 2 cara untuk menjual barang. Yang pertama adalah menjual langsung ke rumah lelang, dan kami akan menetapkan harga untuk barang Anda. Yang lainnya adalah memasuki rumah lelang dan Anda menetapkan harga terendah, tidak peduli apapun. Berapapun harga transaksi akhir, kami hanya mengenakan setengah dari biayanya. Luli meminta pelayan untuk menanyakan informasi rumah lelang sebelumnya, dan dia mendapat beberapa informasi. Dia memikirkannya dan bertanya, kapan pelelangan akan berlangsung? Bisakah informasi kita dirahasiakan? Ini dapat dirahasiakan sepenuhnya di rumah lelang. Zansing berkata dengan pasti rumah lelang Tianpu tidak hanya di Danau Qiandao, tetapi juga di semua kota kerajaan di seluruh gurun utara. Selama informasi di rumah lelang dirahasiakan, Tuan Lu benar-benar bisa yakin akan hal ini. Ya, ada lelang malam ini, dan ini yang paling megah bulan ini. Jika Tuan Lu ingin melelangnya, saya bisa mengaturnya. Luli diam-diam berpikir bahwa dia beruntung. Dia tidak perlu menunggu terlalu lama. Dia berkata tanpa ragu-ragu, kalau begitu ayo pergi ke rumah lelang. Saya tidak akan menjual kedua buah spiritual ini secara terpisah. Jika Anda ingin membelinya, beli bersama. Harga dasarnya adalah 600.000 kristal suan. Tetua ketujuh dan yang lainnya menjual 1 juta kristal misterius, dengan rumput spiritual dan kuantitas yang sama, dia tentu saja tidak bisa menjualnya lebih rendah. Jika Anda pergi ke rumah lelang, jika Anda bertemu dengan orang terkenal, Anda mungkin akan mampu membayar lebih dari 1 juta suguk-guk. 600.000. Ada kilau di mata Zansing, dan senyuman di bibirnya menjadi sedikit lebih tebal. Dia mengangguk dan berkata oke, tapi, barang-barangmu perlu dinilai. Jika tidak sepadan dengan harganya, kami bisa saya tidak menetapkan harga terendah secara acak. Ini terkait dengan rumah lelang. Maafkan reputasi saya, Tuan Lu. Luli mengerti. Dia melirik ke arah Penatua Lu di belakangnya. Penatua Lu menyerahkan 40 tanaman Fire Immortal Zi dan Yin Ming Root. Luli menjelaskan ini adalah Fire Immortal Zi dan Yin Ming Root, tetapi kekuatan obatnya lebih kuat dari biasanya, yang satu. Ini jauh lebih kuat, Anda dapat mengidentifikasinya, tetapi jangan hancurkan obat mujarabnya. Itu wajar. Zansing merekrut seseorang untuk menurunkan barang-barang itu, dan kemudian mengobrol dengan Luli. Dia berbicara dengan sangat sopan dan tidak menanyakan informasi Luli, dia hanya membicarakan beberapa hal menarik tentang Danau Qiandao. Setelah 2 batang dupa, orang-orang Zansing kembali dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Zansing berkata sambil tersenyum, barangnya bagus dan sepadan dengan harganya. Tuan Lu bisa datang ke rumah lelang kami di malam hari dan saksikan langsung hasil lelangnya. Jika ada, Anda juga bisa menawar untuk membeli barang yang Anda suka. Zansing memberi Luli sebuah tanda, yang dengannya dia bisa langsung memasuki rumah lelang. Luli berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan Fire Immortal Zi dan Yin Mingen yang bernilai jutaan di pelelangan tanpa rasa khawatir. Untuk rumah lelang sebesar itu, kredibilitas harus menjadi hal yang paling penting, sesuatu yang tidak disukai suguk-guk. Tian Tuozi tidak mempedulikan apapun. Penatua Lu sangat yakin dengan Luli. Dari percakapan antara Luli dan Bai Guanxi Zansing, terlihat bahwa Luli telah berkembang pesat. Dia jauh melampaui apa yang bisa dilakukan rekan-rekannya, bandingkan dengan dan memiliki sikap seorang pemilik pulau. Mereka bertiga beristirahat di penginapan tanpa keluar pintu. Saat hari sudah gelap, mereka bertiga langsung menuju rumah lelang, mengeluarkan token dan dibawa ke akordeon kecil. Rumah lelang itu sangat besar, dengan ribuan di bagian bawah dan hampir 100 akordeon kecil di atas. Akordeon kecil ini dipisahkan dengan cerdik oleh tirai, keadaan di dalam akordeon tidak dapat dilihat dari bawah, namun pemandangan di bawah dapat dengan mudah dilihat dari akordeon. Pelelangan belum dimulai, tetapi sudah banyak orang yang duduk di bawah. Luli dapat melihat banyak prajurit mengenakan jubah dengan lambang berbagai keluarga. Tampaknya semua tetua keluarga di Danau Qiandao keluar untuk membeli materi spiritual dan harta karun.
Kamu duduk di sini, jangan berkata apa-apa, jangan lakukan apapun, dan kembalilah sendiri setelah pelelangan. Luli duduk di Akot sebentar, dan tiba-tiba mendapat ide, dia menyuruh mereka berdua meninggalkan Akot dengan tenang. Setelah keluar, dia memastikan tidak ada orang di sana, dan segera mengeluarkan topeng dari Space Ring dan memasangnya di wajahnya. Ini adalah topeng hantu yang diberikan kepadanya oleh Yeyu. Itu adalah senjata misterius tingkat surga yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun kecuali mereka mencapai wilayah Tuhan. Dia mengenakan topeng dan berjalan menyusuri koridor, lalu duduk di sudut. Mengenakan topeng memang agak aneh dan menarik perhatian sebagian orang. Namun, ada orang yang mengenakan jubah dan menutupi wajah mereka di rumah lelang, tapi tidak ada yang peduli. Orang-orang memasuki rumah lelang satu demi satu, dan ribuan kursi di bawah dengan cepat terisi, mungkin ada banyak akot kecil yang duduk di atas juga. Setelah menunggu sebatang dupa lagi, tiba-tiba meja lelang di depan menyala. Seharusnya meja lelang ini memiliki batasan yang aneh, dan cahayanya bersinar tetapi tidak menyilaukan. Seorang wanita mengenakan gaun merah terbuka berjalan, dengan mata halus menawan dan senyuman berbunga-bunga. Dia berjalan ke panggung utama dan menekan tangannya sedikit. Penonton perlahan menjadi tenang. Dia berkata dengan lembut, terima kasih semua tamu terhormat yang datang ke rumah lelang. Yunji sangat senang. Suatu kehormatan menjadi juru lelang malam ini. Saya berharap semua tamu terhormat pulang dengan membawa muatan penuh. Lelang dimulai sekarang. Suara Yunji lembut dan menyenangkan, dan Luli diam-diam mengangguk. Rumah lelang hukuman surga ini sangat bagus. Juru lelang ini sangat ahli, kecantikan seperti itu bisa dengan mudah membuat harganya melambung tinggi. Lelang malam ini adalah yang termegah di bulan ini, dengan kata lain setiap bulan ada satu, jadi tidak terlalu megah. Yunji tidak banyak bicara dan langsung pergi ke pelelangan, namun item pertama mengejutkan Luli, ternyata itu adalah pedang panjang senjata misterius tingkat surga. Harga dasar pedang panjang ini adalah 1 juta kristal Suan. Luli berhenti memikirkannya. Pertama, tidak ada suguk-guk. Kedua, dia tidak suka menggunakan pedang. Sky Halberd miliknya dihancurkan oleh Dam, dan dia tidak memiliki senjata saat ini. Jika ada pedang panjang atau tombak perang tingkat bumi, dia akan mempertimbangkannya jika harganya lebih rendah. Barang lelang pertama langsung meramaikan suasana, dan dijual dengan harga tinggi 1,3 juta Suan kristal. Itu dibeli oleh seorang pemuda dari Akot di atas, yang seharusnya adalah putra dari sebuah keluarga besar. Luli mengangguk diam-diam, tampaknya ada banyak orang terkenal malam ini, dan buah-buahan mereka harus dijual dengan harga tinggi. Beberapa item berikutnya semuanya adalah materi spiritual. Luli tidak terlalu mengerti atau tertarik padanya, jadi dia duduk dengan tenang, menunggu itemnya muncul. Lebih dari selusin harta karun dan materi spiritual dilelang berturut-turut, dengan harga mulai dari yang tinggi hingga yang rendah. Yang tertinggi dijual dengan harga lebih dari 1 juta yuan, sedangkan yang terendah dijual dengan harga lebih dari 100.000 kristal misterius. Tak satu pun dari itu, barang-barang yang dilelang adalah barang rongsokan. Setengah jam telah berlalu, dan akhirnya giliran Luli yang menggunakan Fire Immortal Si dan Yin Mingen. Luli diam-diam menjadi bersemangat melihat berapa harga yang bisa dia dapatkan di lelang malam ini. Jika harganya tinggi, dia bisa menjual barang tersebut langsung ke rumah lelang. Kedua ramuan yang dilelang di bawah ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi semua orang, tetapi ramuan yang dilelang malam ini berbeda dari yang biasa. Yunji mencobanya, dan 2 pelayan datang membawa 2 piring besar. Yunji berkata sambil tersenyum, ini adalah 20 jamur peri api dan 20 akar yinming. Jamur peri api digunakan untuk memurnikan pil meteor peri. Obat mujarab utama. Akar yinming adalah obat mujarab yang sangat diperlukan untuk menyempurnakan pil yinming. Apa yang ingin dikatakan Yunji adalah potensi dari kedua obat mujarab saat ini telah kami evaluasi, dan potensinya telah meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan yang biasa. Oke, mari kita mulai pelelangannya. Lelang semuanya sekaligus, tidak hanya menjualnya, harga terendah adalah 600.000 suguk-guk. Wow, terjadi keributan di banyak tempat di antara para penonton. Potensi yang berlipat ganda mengejutkan banyak orang. Jika ramuan ini digunakan untuk memurnikan ramuan, potensinya pasti akan meningkat pesat. Sepertinya harganya bisa mahal. Melihat reaksi di tempat kejadian, Luli menjadi sedikit bersemangat. Ada begitu banyak barang yang dilelang sekarang, tetapi hanya senjata misterius tingkat surga pertama yang menimbulkan sensasi sebesar itu. 600.000. Benar saja, seseorang segera menyebutkan harganya, dan itu adalah seorang gadis dari Akot di lantai atas. Tetapi, ketika Luli mendengar suara ini, dia merasa ada yang tidak beres, suara ini sepertinya familiar.
Begitu suara itu turun, seluruh tempat menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Semua mata tertuju pada akot pertama di sebelah kiri. Banyak mata anak muda yang dipenuhi panas. Oh sial, Luli akhirnya teringat pemilik suara itu, dia mengertakkan gigi dan mengucapkan 3 kata Bai. Xia, Suang. Bai Xia Suang tiba-tiba muncul di pelelangan tanpa bersuara, dan segera menaikkan harga selama pelelangan Fire Immortal Si Yin Mingen. Luli memiliki firasat naluriah bahwa ada sesuatu yang tidak beres, kemunculan Bai Xia Suang pasti mengincarnya dan mengganggu perbuatan baiknya. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada kesepakatan pertama. Nomor ini disediakan untuk keluarga Bai. Banyak orang telah menebak identitas Bai Xia Suang. Beberapa anak muda memandangi tirai akot dengan mata membara, seolah ingin melihat keindahan mutiara Danau Qiandao melalui tirai. Seluruh tempat sunyi selama 3 detik, dan meskipun ada kebisingan, tidak ada yang menyebutkan harganya, dan hati Luli tenggelam. Jelas, tidak ada yang berani menyinggung mutiara Danau Qiandao ini. Keluarga Bai telah menaikkan harga. Siapa yang berani menaikkan harga? Bukankah itu bertentangan dengan keluarga Bai? Menjadi musuh keluarga Bai di Danau Qiandao berarti meminta kematian. Mata Yunji bersinar dengan sedikit keheranan, dan dia tidak mengerti mengapa Bai Xia Suang membeli barang ini. Apa yang diinginkan keluarga Bai? Kalaupun Anda ingin membelinya, Anda tidak perlu Bai Xia Suang datang langsung ke pelelangan, bukan? Reaksi Yunji sangat cepat. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat tidak ada yang menaikkan harga, dia tersenyum dan berkata oke, orang dari akot nomor 1 menawar 600.000 suguk-guk. Apakah ada yang lebih tinggi? 600.000 sekali, 62 kali. Luli sangat marah di dalam hatinya. 600.000 adalah harga minimum. Benda ini bisa dijual seharga 1 juta di kota Sanfeng. Harga di sini pasti tidak kurang dari ini. Dia tidak menyangka situasi ini. Harga dasar tidak bisa langsung ditetapkan pada 1 juta. Jika Bai Xia Suang membelinya seharga 600.000, itu akan menjadi kerugian besar. Kuncinya adalah dia tidak tahan dengan nada ini. Jutaan kristal misterius tetua ketujuh dicegat. Luli menduga itu ada hubungannya dengan Bai Xia Suang, dan dia ada di sini untuk menimbulkan masalah lagi. Dia memutar matanya, mengertakkan gigi, mengangkat tangannya dan meraung 1 juta. Suaranya sedikit berubah, sengaja menjadi serak dan rendah, dia memakai topeng hantu, sehingga seseorang di alam Junhou tidak bisa mendeteksi penampilan dan alamnya. Kalau begitu, apa yang dia takutkan? Tidak mungkin keluarga Bai menangkapnya di kota Tiguk-guk, bukan? Dia telah menyinggung Bai Xia Suang, dan dia telah menyinggung Nyonya Yan ketika dia datang ke rumah lelang. Dia tidak peduli jika dia menyinggung perasaannya sekali lagi. Itulah karakternya. Wah, ada keributan di lapangan, dan banyak mata melirik ke arahnya, tapi mereka semua melihat topeng yang seganas hantu. Banyak orang ingin merasakan aura Luli, tetapi ternyata mereka tidak dapat merasakannya sama sekali. Pada saat ini, Luli merasakan 4 atau 5 hembusan angin bertiup ke arahnya. Dia tahu bahwa ini adalah pemikiran ilahi yang dibicarakan Liu Yi, dan bahwa seseorang yang kuat di alam abadi sedang menyelidiki situasinya. Tempat itu tiba-tiba menjadi ramai, seseorang benar-benar berani menantang Bai Xia Suang. Tidak masalah apakah ada harta karun langka dalam lelang hari ini, hal ini lebih menarik bagi semua orang daripada kemunculan harta karun langka. Yunji melirik ke arah Luli, merasa sedikit terkejut lagi, dia melirik ke arah seorang pria parubaya berjubah hitam yang duduk di sudut baris pertama, yang mengangguk sedikit. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Yunji dan dia berkata bagus sekali, ada pemain papan atas yang menawar 1 juta kristal Suan, tapi apakah masih ada harga yang tinggi? Jika tidak, Fire Immortal Zi dan Yin Ming kelas atas ini akar milik orang dewasa ini. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap, semua mata tertuju pada kesepakatan nomor 1, menunggu serangan balik Bai Xia Suang. Orang-orang dari keluarga Bai telah terprovokasi dan tidak mungkin untuk tidak mendapatkan kembali mukanya, jika tidak, reputasi keluarga Bai akan terpengaruh. 2 juta, suara Bai Xia Suang terdengar cepat, dan dia langsung menaikkan harga sebesar 1 juta, menyebabkan banyak orang menghirup udara. Keluarga Bai sungguh luar biasa, mutiara Danau Qiandao ini dapat menelan ribuan mil seperti harimau, membuat banyak orang malu. Bagus, Luli diam-diam bahagia, dan diam-diam berpikir bahwa dia benar duduk dengan topeng Guisa, jika tidak, orang lain pasti akan menebak identitasnya di kesepakatannya, dan akan sulit untuk menaikkan harganya. Melihat banyak mata meliriknya, Luli jadi ketagihan berteriak dan berteriak lagi 3 juta. Kali ini tidak ada keributan, malah banyak orang yang terlihat serius, merasa masalahnya agak serius.
Pria misterius bertopeng ini menaikkan harga sebesar 1 juta, jelas menargetkan Bai Xias Huang. Berani mengincar Bai Xias Huang di Danau Qiandao? Orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa, jika tidak melakukannya malam ini, dia akan menimbulkan masalah besar. Meskipun kekuatan obat Huoxianzi dan Yin Minggen telah ditingkatkan, mereka bukanlah ramuan terbaik, harga lebih dari 2 juta suguk-guk sudah berakhir. Sekarang meneriakkan 3 juta, artinya terlalu jelas, ini adalah tamparan yang disengaja di wajah keluarga Bai. Adegan hening, semua orang menunggu serangan balik keluarga Bai dan kemarahan Bai Xias Huang. Serangan balik Bai Xias Huang datang dengan cepat, tetapi dia berhenti menawar. Sebaliknya, dia berkata saya curiga orang ini menaikkan harga tanpa pandang bulu. Dia tidak memiliki begitu banyak kristal misterius di tubuhnya. Silakan minta pengurus rumah lelang untuk memeriksanya. Tidak semua orang bisa mendapatkan 3 juta kristal mendalam, jika Luli bisa mengeluarkan begitu banyak kristal mendalam sesuka hati, dia tidak akan bisa duduk di sana, dan rumah lelang pasti akan mengatur kesepakatan untuknya. Tidak mungkin anak-anak dari keluarga besar di luar bisa masuk ke Danau Qiandao sendirian, jika mereka datang dengan orang yang kuat, mereka pasti sudah ketahuan sejak lama. Siapa di antara keluarga besar di Danau Qiandao yang berani berdebat dengan Bai Xias Huang? Itu sebabnya Bai Xias Huang mengatakan ini. Setelah mendengarkannya, semua orang merasa itu sangat masuk akal, mungkinkah orang gila menaikkan harga sembarangan? Jika pelanggan mengajukan pertanyaan seperti itu, balai lelang harus memverifikasinya. Jika Luli mengetahui identitas dan sumber keuangannya saat duduk di rumah lelang akot, verifikasi tidak diperlukan. Yunji melirik pria berjubah hitam di sudut baris pertama, pria itu mengangguk, Yunji hanya bisa memanggil seorang pramugara dan berjalan menuju Luli. Tuanku, Zhan Yang, halo. Tamu terhormat ini. Seorang pramugara menghampiri Luli dan berkata sambil tersenyum karena beberapa tamu mempertanyakannya, mohon tunjukkan buktinya. Selama Anda dapat membuktikan bahwa Anda memiliki 3 juta kristal mendalam, panggilan ini akan tetap berlaku. Membuktikan, Luli tercengang, bagaimana dia bisa memiliki 3 juta kristal mendalam. Ada harta senilai 3 juta pada dirinya, seperti buah ular surgawi dan pil King Luan, tapi bisakah benda itu diambil? Luli terdiam beberapa saat dan berbisik saya tidak bisa membuktikannya, jadi saya tidak akan berteriak kali ini. Wajah pramugara Zhan yang tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin tamu terhormat ini, apakah Anda tidak memahami aturan rumah lelang kami, atau apakah Anda sengaja membuat masalah? Tidak ada Xuan Jing yang menawar secara acak. Ini bertentangan dengan keinginan kami. Rumah lelang hukuman surgawi, provokatif. Merasa kasihan, Luli datang ke pelelangan untuk pertama kalinya, dia hanya datang untuk melihatnya dan melihat berapa banyak barangnya yang bisa dilelang. Dia tidak berniat menaikkan penawaran. Saat ini, dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata ini pertama kalinya saya datang ke pelelangan. Pak, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Kami memiliki 2 cara untuk mengatasi masalah di rumah lelang. Zhan yang berkata dengan nada bisnis cara pertama adalah memberi kompensasi 100.000 suguk-guk, dan cara kedua adalah melaksanakannya. Luli mengangguk dan berkata, aku akan membayarmu 100.000 suguk-guk. Zhan Xing mengetahui identitasku dan ini adalah tanda yang dia berikan padaku. Maaf, aku benar-benar tidak tahu aturannya. Luli berpikir jika dia berhenti menawar, maka Bai Xias Huang harus menghabiskan 2 juta untuk membeli Fire Immortal Z dan Yin Minggen, memberikan rumah lelang 100.000 bukanlah apa-apa. Rumah lelang ini sangat kuat, jika Anda menyinggung perasaannya, dia mungkin akan dieksekusi. Zhan yang mengambil jimat giok Luli dan melihatnya sekilas, mengangguk sedikit, berjalan ke arah pria parubaya di baris pertama dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga, dan pria itu memberi isyarat kepada Yunji. Yunji mengerti maksudnya, dia membungkuk meminta maaf kepada Akot nomor 1 dan berkata kami telah menyelidiki tamu terhormat dari Akot No. 1. Tamu yang baru saja menaikkan harga tidak memiliki kemampuan untuk menawar 3 juta suguk-guk. Kami di rumah lelang telah menangani masalah ini dan mendenda pelanggan dengan berat. Sekarang saya menyatakan bahwa tawaran pelanggan tidak sah. Huo Xianzi dan Yin Minggen milik Yej nomor 1, dan harganya 600.000 suguk-guk. Ada keributan di tempat tersebut, dan banyak mata memandang Luli seolah-olah dia idiot. Jika Anda tidak memiliki kekuatan ini, berapa harga yang dapat Anda bayar? Dia tidak hanya menyinggung Bai Xias Huang, dia juga menyinggung rumah lelang, dan pada akhirnya dia harus dihukum berat, apalagi yang harus dia lakukan jika dia bukan idiot. 600.000. Kok bisa 600.000? Luli sedikit bingung, dia merasa berteriak sia-sia dan masih harus kehilangan 100.000 suguk-guk.
Termasuk komisi untuk rumah lelang, Huo Xianzi dan Yin Minggen yang bernilai jutaan dolar hanya terjual lebih dari 400.000 suguk-guk. Itu adalah kerugian besar. Lu Li segera memanggil Zan Yang untuk ditanyai, tetapi Zan Yang berkata dengan acuh tak acuh karena kamu tidak bisa mendapatkan 300 kristal misterius. Semua harga yang kamu teriakkan tidak valid. Harga tentu saja akan didasarkan pada harga pertama. Lu Li sedikit terdiam. Dia telah bekerja dengan sia-sia dan melemparkan 100.000 kristal mendalam. Zan Yang melihat sekeliling dan berbisik di telinga Lu Li, Tuan Lu, Zan Xing memintaku untuk memberitahumu, jangan main-main. Barang-barang itu milikmu, kamu tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran, kamu tidak dapat menaikkan harga secara acak, aku melihat kamu tidak melihatnya, lupakan melewati rumah lelang kali ini, jangan mempersulit kami. Lu Li memberikan jimat giok yang diberikan kepada Lu Li oleh Zan Xing, yang ada nomornya, yang bisa diketahui Zan Yang hanya dengan memeriksanya. Lu Li sangat malu, identitasnya telah terungkap, dan dia merasa seperti ditangkap sebagai pencuri. Menaikkan harga barang sendiri memang agak berlebihan. Zan Yang pergi tanpa berbicara omong kosong, dan Lu Li sangat tertekan hingga dia hampir ingin pergi. Namun, dia masih harus puas dengan rumah lelang, jadi dia hanya bisa terus duduk dengan frustrasi, memikirkan bagaimana membuat marah Bai Xias Huang dan melampiaskan kemarahan jahat di dalam hatinya. Pelelangan berlanjut, dengan segala jenis materi spiritual langka tertinggal. Lu Li juga tidak mengerti dan tidak peduli. Namun, harga kemudian mulai melonjak, dan barang yang dilelang kemudian setidaknya berjumlah 4 hingga 5 juta suguk-guk. Bai Xias Huang tidak menyebutkan harganya lagi, dilihat dari situasi hari ini, dia sengaja datang untuk mengincar Lu Li. Ada beberapa Ye di lantai atas yang telah mengambil tindakan, suara mereka semua muda, dan mereka semua adalah wanita muda dari keluarga besar. Baiklah, setelah harta lainnya dilelang, Yun Ji berkata sambil tersenyum, hanya ada 3 harta yang tersisa. Ini adalah akhir dari lelang ini. Silakan lihat lebih dekat. Sebuah harta karun dibawakan, ternyata itu adalah kereta kuno, bukan emas, melainkan ungu dan emas, sangat megah dan mendominasi. Yun Ji berkata sambil tersenyum, kereta kuno ini ditemukan di situs bersejarah setengah bulan yang lalu. Menurut identifikasi kami, itu adalah kereta yang diberikan kepada putri kesayangannya oleh Kaisar Naga, penguasa Gurun Utara, ribuan tahun yang lalu. Ini memiliki makna sejarah yang besar. Mari kita mulai sekarang. Lelang, harga terendah adalah 1 juta suguk-guk. Benda ini memang merupakan harta karun terakhir. Kereta kuno itu sendiri sangat berharga. Ini adalah kereta yang diberikan Kaisar Naga terkenal kepada putrinya. Ini sangat penting. Harga tiba-tiba melonjak, dan para petinggi Akot di atas mengambil tindakan satu demi satu, dan harga tiba-tiba naik menjadi lebih dari 2 juta suguk-guk. 3 juta. Suara menyenangkan datang dari kesepakatan nomor 1, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Bai Xias Huang mengambil tindakan lagi, yang berarti dia menyukai kereta ini. Siapa yang berani memanfaatkannya? Lu Li secara naluriah ingin menaikkan harga, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya dan tidak keluar. Dia tahu betul kalau dia mengacau lagi, dia pasti akan dieksekusi langsung oleh orang-orang di rumah lelang kali ini. Tidak ada yang menawar lagi, dan akhirnya 3 juta diambil oleh Bai Xias Huang. Lu Li diam-diam menghela nafas, wanita tertua dari keluarga super berbeda, dia dapat dengan mudah menghabiskan jutaan. Selamat atas kesepakatan No. 1. Kata-kata Yun Ji terdengar, dan dia tiba-tiba tersenyum misterius dan berkata barang lelang di bawah ini sangat aneh, karena kami telah meminta banyak orang untuk mengidentifikasinya, tetapi kami tidak dapat mengidentifikasi apa itu. Tapi satu hal yang bisa dibuktikan adalah ini jelas merupakan barang yang bagus. Perkataan Yun Ji menggugah rasa penasaran banyak orang, dan ketertarikan Lu Li pun timbul. Yun Ji melambai dan seorang pelayan cantik muncul. Dia memegang selembar kain merah di tangannya, dibungkus dalam wadah seperti botol giok. Semuanya, perhatikan baik-baik. Yun Ji tiba-tiba membuka kain merahnya, memperlihatkan botol giok kecil. Botol giok itu sebenarnya transparan, tidak ada ramuan atau rumput ajaib di dalamnya, hanya setetes darah. Tetesan darah merah tua sebenarnya melayang di tengah botol giok. Yun Ji memegang botol giok di telapak tangannya, dan energi dalam di tangannya perlahan bersinar. Sesuatu yang ajaib terjadi. Darah di dalam botol tiba-tiba menjadi seperti jiwa, berenang-renang di dalam botol. Energi dan darah yang menakutkan seperti orang kuat di alam abadi meresap ke seluruh rumah lelang, membuat darah banyak orang terasa seperti mendidih. Esensi dan darah asli. Banyak orang berseru bahwa hanya esensi dan darah asli dari binatang misterius yang kuat yang dapat memiliki aura dan gerakan yang begitu kuat.
Mata banyak orang menjadi panas, meski ini hanya setetes sari darah asli, namun jika bisa diperoleh maka akan terjadi peningkatan yang kuat pada budidaya dan tubuh fisik. Aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya. Pada saat ini, Luli sepertinya menjadi gila, dia mengeluarkan suara serak dan rendah dari mulutnya, dan ada cahaya perak samar bersinar di matanya. Ada yang tidak beres dengan dirinya, darah di sekujur tubuhnya mendidih, dan hanya ada satu pikiran di benaknya, dia harus mendapatkan setetes darah ini. Karena, setetes darah ini menyebabkan garis keturunan naga perak di belakangnya menimbulkan kerusuhan. Sebuah pesan muncul di benak Luli. Mendapatkan setetes darah ini akan sangat bermanfaat bagi garis keturunan naga peraknya. Perasaan ini datang tanpa dapat dijelaskan, tetapi sangat jelas dan pasti Luli langsung memutuskan untuk mendapatkan setetes darah ini dengan cara apapun. Kekuatan misterius di tangan Yunji menghilang, dan dia berkata sambil tersenyum, kalian semua sangat cerdas ya. Ini adalah setetes sari darah asli. Esensi darah asli memiliki banyak efek, dan bermanfaat bagi para pejuang tanpa efek apapun. Membahayakan. Tapi Yunji sejujurnya kami belum bisa mengidentifikasi setetes esensi dan darah asli ini. Kami tidak tahu tingkatannya, atau esensi dan darah asli binatang misterius macam apa itu. Jadi apa efeknya setelah pemurnian, atau situasi aneh apa yang akan terjadi, kami akan melelangnya. Situs tidak bertanggung jawab penawaran dimulai sekarang, dengan harga dasar 1 juta suguk-guk, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000 suguk-guk. Kata-kata Yunji menarik perhatian banyak orang, esensi dan efek amplifikasi darah dari berbagai binatang misterius berbeda. Jika itu adalah binatang misterius yang beracun, esensi dan darah aslinya mungkin mengandung zat yang sangat beracun, dan mungkin langsung diracuni sampai mati setelah dimurnikan. Mungkin juga setetes esensi dan darah asli ini memiliki atribut api, dan setelah dimurnikan, prajurit tersebut akan terbakar secara internal dan segera mati. Berbagai situasi mungkin terjadi, dan mata banyak orang tidak begitu panas, dan tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya. Esensi dan darah asli sangatlah berharga, terutama esensi dan darah asli dari binatang misterius yang kuat. Raja binatang di Jurang Es menyebabkan banyak keluarga super besar memperjuangkannya, dan bahkan kekuatan besar di Qingzhou pun ikut terlibat. Beast King jarang terjadi, jadi setetes darah ini pasti bukan milik Beast King, jika tidak maka akan menimbulkan sensasi di Danau Qiandao. Jika Anda bukan Beast King dan tidak dapat menentukan grade atau atributnya, maka nilainya akan sangat berkurang. Seorang lelaki tua berdiri dan bertanya Yunji, saya ingin bertanya dari mana asal sari darah asli ini. Mengapa sumbernya tidak dapat ditentukan? Yunji tersenyum pahit dan berkata tetesan esensi dan darah asli ini diperoleh dari reruntuhan kuno bersama dengan kereta emas ungu. Itu terkandung dalam botol ini ketika ditemukan. Oleh karena itu, kami tidak dapat menentukan berdasarkan sumbernya. Karena sudah disimpan terlalu lama, kita tidak bisa menentukan levelnya. Esensi dan darah binatang misterius itu. Perkataan Yunji membuat semakin banyak orang kehilangan minat. Sudah lama disimpan, tenaga dan darah di dalamnya pasti sudah banyak melemah. Yang terpenting mereka tidak tahu karakternya, lalu apa gunanya membelinya? 1 juta suguk-guk. Masih ada yang mengajukan penawaran, dan itu adalah pemuda dari Akot di atas. Tampaknya pemuda ini lebih memilih membasminya secara tidak sengaja daripada melepaskannya, dan berencana untuk membelinya kembali dan mempelajarinya. 3 juta. Suara serak terdengar membuat banyak orang kaget. Sebenarnya ada orang bodoh yang langsung menaikkan harga menjadi 2 juta. Ini bukan cara Anda menaikkan harga. Ketika semua orang mengikuti suara itu dan melihatnya, mereka semua terdiam, karena orang yang menaikkan harga adalah orang idiot yang memakai topeng hantu. Dia baru saja didenda berat ketika dia menyebutkan 3 juta, dan sekarang dia berani menyebutkan harganya. Bukankah dia takut rumah lelang akan mengeluarkannya? Sungguh, setelah Luli menyebutkan harganya, senyuman di wajah Yunji membeku, pria yang duduk di sudut baris pertama tampak sedikit tidak baik, dan wajah pramugara Zan yang menjaga ketertiban di tempat kejadian, menjadi sangat gelap. Sungguh tidak tahu malu. Jika Luli tidak menjual ramuan di rumah lelang, Zan yang mungkin akan menyuruh seseorang menjatuhkan Luli sekarang. Dia menahan amarahnya, berjalan cepat menuju Luli, dan berkata dengan dingin, Tuan Lu, mohon hormati kami, oke. 2 kata terakhir menekankan kemarahan Zan Yang, tapi Luli tidak berbicara. Dia diam-diam meletakkan tangannya, melepas cincin di tangannya dan menyerahkannya dengan tenang, berkata, apakah benda ini bernilai 3 juta kristal Suan? Zan yang sedikit terkejut. Dia mengambil cincin itu dan kekuatan misteriusnya bersinar. Lalu ada sedikit kejutan di matanya dan dia mengangguk nilainya 10 juta.
Luli mengambil cincin itu dan berkata, kalau begitu aku akan menjamin barang ini. Jika aku tidak memiliki Xuan Jing, bagaimana kalau menjualnya kepadamu? Bisa. Wajah Zan yang tiba-tiba terlihat jauh lebih baik. Dia berjalan ke depan, berjalan ke baris pertama, dan membisikkan beberapa kata kepada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu segera menunjuk ke arah Yunji. Yunji tidak bisa berkata-kata. Dia berhenti dan berkata, tamu itu baru saja mengambil harta yang berharga. Kami telah menaksirnya dan menemukan bahwa barangnya bernilai 3 juta, jadi tawaran ini sah. Dengan baik, banyak penonton yang sedikit bingung. Awalnya mereka mengira Luli, si idiot, akan dieksekusi, tapi mereka tidak menyangka keadaan akan berubah. Luli sebenarnya memiliki harta yang bisa menggadaikan 3 juta Xuan kristal. Hanya, karena dia punya harta karun, kenapa dia tidak mengeluarkannya sekarang? Mungkinkah dia hanya berteriak dengan santai? Sengaja memprovokasi Bai Xias Huang, apakah Anda benar-benar ingin membeli sesuatu saat ini? Harganya tiba-tiba dinaikkan menjadi 2 juta, dan banyak orang diam-diam bertanya-tanya, apakah setetes esensi dan darah kelahiran ini benar-benar merupakan harta langka? Atau ada yang salah dengan pikiran Luli? Yunji terdiam dan berkata, 3 juta, berapa harganya? Jika tidak, sari darah asli ini akan menjadi milik tamu terhormat itu. 3,5 juta. Pemuda yang baru saja menawar akot berbicara lagi, jelas sangat tertarik dengan esensi dan darah aslinya. Luli tidak ragu-ragu sama sekali, dia bertekad untuk mendapatkan setetes darah ini dengan segala cara, jadi dia langsung meneriakkan harganya 5 juta. His! Terengah-engah saat Luli menaikkan harga lagi menjadi 1,5 juta, harga ini sudah keterlaluan. Apakah layak untuk setetes esensi asli dan darah dengan kadar dan efek yang tidak diketahui? Ye di atas terdiam, begitu pula Yunji, karena Yunji mendapat petunjuk bahwa Luli mampu menawarkan harga tinggi sebesar 5 juta suguk-guk. Setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada pergerakan di dalam akot tersebut, sepertinya sudah tidak layak dan hendak menyerah. Luli menghela nafas, selama dia bisa mendapatkan esensi darah ini, tidak masalah meskipun dia menjual cincin luar angkasa. Dia tidak tahu banyak tentang Xuan Jing, dan dia bisa menyerahkan segalanya demi sumber esensi dan darah ini. Lu yang lebih tua di atas ketakutan, awalnya dia tidak mengira itu adalah Luli, tetapi sekarang dia melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa pakaian pria itu persis sama dengan pakaian Luli, dan sosoknya menjadi semakin mirip. Kuncinya adalah cincin besi hitam di tangan Luli, dia yakin 100% itu adalah Luli. Bagaimana Luli bisa memiliki 5 juta kristal Xuan? Mengapa Luli membeli sari darah asli ini? Penatua Lu tidak tahu. Dia mengalihkan perhatiannya ke Tian Tuozi, tetapi Tian Tuozi berkata dengan dingin jangan bertanya, jangan khawatir, kami akan pergi setelah pelelangan. 5 juta. Suara indah Yunji terdengar ini adalah harga tertinggi dalam lelang hari ini, tapi adakah yang lebih tinggi dari ini? 5 juta sekali, 5 juta 2 kali, 5 juta. 5 juta 1 juta. Pada saat ini, suara wanita yang dingin terdengar, dan banyak orang memandang suara itu dengan takjub, dengan ekspresi lucu di bibir mereka. Ada pertunjukan bagus hari ini, Bai Xias Huang mengajukan penawaran. Bai Xias Huang hanya menaikkan harga sebesar 100.000 suguk-guk jelas sekali bahwa dia menaikkan harga kali ini, dengan sengaja membuat Luli jijik dan menyebabkan dia berdarah. Luli baru saja memprovokasi dia dan menamparkan wajahnya, sebagai salah satu dari 2 mutiara paling mempesona di Danau Qiandao. Jika dia tidak melawan, dia bukanlah Bai Xias Huang. Oh sial, Luli diam-diam marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Nama Bai Xias Huang bernilai begitu banyak kristal misterius. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menawar. Luli memaksakan dirinya untuk tenang dan tidak berani menantang Bai Xias Huang, jika tidak, harganya mungkin akan dinaikkan menjadi lebih dari 10 juta. Dia terdiam beberapa saat, dan ketika Yunji hendak berbicara, dia berbicara 5.200.000. Bai Xias Huang menambahkan 100.000, dan dia juga menambahkan 100.000. Bagaimanapun, menambahkan ratusan ribu tidak akan menyebabkan rebound yang kuat dari Bai Xias Huang, dia mungkin akan menyerah ketika harga mencapai level tertentu. Namun, kutipan Bai Xias Huang selanjutnya langsung membuat tingkat amarahnya melonjak, Bai Xias Huang berteriak 8 juta. Wanita gila, jika wanita gila ini jatuh ke tanganku, aku harus membuatnya terlihat baik. Luli diam-diam mengertakkan giginya, tapi tetap tidak langsung menaikkan harganya, malah dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi malu di matanya, seolah dia tidak mampu lagi membayar harganya. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya, dan beberapa pemikiran spiritual menyapu dengan tenang. Luli membangkitkan rasa ingin tahu semua orang di ruangan itu.
Jika Luli masih bisa menaikkan harga, identitas Luli pasti akan membuat banyak orang meragukannya. Lagi pula, mereka yang bisa menawarkan 8 juta kristal mendalam setidaknya adalah kekuatan tingkat 4. Oke, kesepakatan nomor 1 menawar 8 juta suguk guk. Ini harga tertinggi di bulan Maret. Apakah ada kenaikan harga? 8 juta sekali, 8 juta 2 kali. Suara manis Yunji terdengar, dan Luli akhirnya mengangkat kepalanya, mengertakkan gigi dan berkata, tunggu sebentar, aku akan menambahkan 100.000 lagi. Wah, seluruh tempat menjadi gempar, dan bahkan Akot pun dipenuhi dengan suara keras. Menyenangkan sekali malam ini, ternyata ada yang bisa bertarung dengan nona muda keluarga Bai. Setelah malam ini, masalah ini akan menyebar ke seluruh Danau Qiandao dalam sekejap bukan. Luli terlihat sangat malu, seolah ini adalah harga tertingginya. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada kesepakatan No. 1. Luli berhenti dan mengertakkan gigi sebelum meraung lagi jika Nona Bai masih ingin menawar, saya tidak punya pilihan selain menyerah. Maksud Luli sangat jelas, jika Bai Xiasuang masih ingin menawar, kenapa tidak membeli kembali sari dan darah aslinya? Untuk lebih dari 8 juta yuan untuk membeli setetes esensi darah asli dengan kadar yang tidak pasti, Bai Xiasuang pasti akan ditegur ketika dia kembali, bukan? Bai Xiasuang juga tampak sedikit malu, setelah terdiam lama, Luli merasa cemas dan napasnya menjadi sedikit lebih cepat. Yunji menunggu beberapa saat dan mulai bertanya lagi, bersiap mengambil keputusan tanpa ada yang menaikkan harga. Tepat ketika Yunji mengatakannya 3 kali, kesepakatan nomor 1 membisikkan 3 kata 10 juta. Brengsek, sial, sial. Luli tiba-tiba berdiri. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan amarahnya. Bai Xiasuang sudah bertindak terlalu jauh. Dia mencoba membasminya. Pada saat itu, dia tidak terlalu mempedulikannya lagi. Dia sangat marah hingga dia berteriak dengan marah 20 juta. Bai Xiasuang, apakah kamu punya nyali untuk menaikkan harga? Seluruh tempat itu membatu. 160.